Semuanya berawal di kota Ale, benteng pertahanan terakhir umat manusia yang sekarang cuma jadi lautan api. Mayat para prajurit bergelimpangan di mana-mana mereka sudah berjuang mati-matian, tapi tetap kalah. Dan di tengah neraka ini, cuma tersisa satu orang yang masih bernapas. Meskipun mustahil, dia tetap maju. Kenalin, ini karakter utama kita, Colin Hall. Bahkan iblis yang dia lawan pun sampai terkesan lihat semangatnya yang gak ada habisnya. Padahal, peluang menangnya itu nol besar, tapi Colin gak peduli. Saking terkesannya, si iblis malah nawarin hadiah terakhir. Colin boleh milih sendiri mau mati dengan cara gimana. Colin cuma bisa diam terpaku dengan tatapan horor. Apa iya semuanya harus berakhir tragis kayak gini? Flashback sebentar. Tepat 1 tahun yang lalu, para iblis tiba-tiba menginvasi dunia manusia tanpa peringatan sama sekali. Nggak butuh waktu lama, ibu kota kerajaan langsung rata dengan tanah sebelum orang-orang sadar apa yang sebenarnya terjadi. Prajurit biasa sih nyoba ngelawan, tapi ya mana tahan. Mereka cuma manusia biasa yang harus adu mekanik sama monster-monster pengguna sihir. Masalahnya, sebelum invasi ini, sihir itu barang mewah yang cuma boleh dipakai sama bangsawan berdarah murni doang. Para bangsawan sombong ini ngerasa mereka itu pahlawan penyelamat karena darah biru mereka, tapi kenyataannya jauh banget dari ekspektasi. Begitu invasi dimulai, sihir yang selama ini mereka bangga-banggain ternyata nggak ada apa-apanya di mata para iblis, cuma kayak mainan anak kecil. Para bangsawan cuma bisa nonton pas tembok pertahanan mereka hancur lebur, dan keluarga mereka dibantai habis-habisan tanpa sisa. Sekarang, karena tinggal Colin yang tersisa, dia cuma bisa nyesal satu hal. Kenapa dia nggak nemuin Grimoire misterius itu lebih awal? Kalau saja dia pegang buku itu dari dulu, ceritanya pasti nggak bakal berakhir sekelam ini. Si iblis terus-terusan ngeledek Colin sambil nanya, "Gimana? Udah nentuin cara mati belum? Kalau belum, biar gue yang pilihin ya." Tapi tiba-tiba, Colin ngebentak. "Berisik banget sih lo." Boom. Perubahan sikap Colin yang tiba-tiba ini bikin si iblis kaget setengah mati. Jauh di lubuk hatinya, Colin sudah membulatkan tekad buat gunain sesuatu yang dari awal paling ingin dia hindari. Colin bangkit lagi dan langsung nerjang si iblis. Tapi serangannya masih bisa ditangkis dengan gampang. Colin gak menyerah. Dia terus nekan, nyari celah, sampai akhirnya J-Lab dia berhasil nansepin pedangnya tepat di dada si iblis. Tapi iblisnya malah ketawa karena nggak ada luka sama sekali. Lo pikir cuma modal main pedang doang bisa ngalahin gua? Tiba-tiba, sebuah sayatan muncul di lengan iblis itu, dan dia teriak kesakitan. Dia nggak pernah nyangka kalau manusia biasa bisa bikin dia berdarah. Colin ngaku kalau emang mustahil nebas iblis pakai teknik biasa, tapi yang dia pakai sekarang ini beda cerita. Ini adalah ilmu pedang terlarang, yang bayarannya adalah jiwa dan nyawa. Si pengguna sendiri jelas beda level sama ilmu pedang receh. Dengan penuh percaya diri, Colin langsung tancap gas. Pertarungan mereka makin gila, saling adu pedang kayak lagi latihan biasa, tapi dengan tensi yang jauh lebih tinggi. Meskipun Colin luka-luka, rasa nekatnya justru bikin dia makin tajam. Dia akhirnya ngelihat ada satu celah kecil di pertahanan lawan. Langsung disikat. Colin berhasil mutusin satu lengan si iblis dan gak kasih napas, dia langsung incar lengan satunya lagi. Tapi kali ini iblisnya lebih sigap. Dia nangkep pedang Colin sambil nyengir jahat. Hampir aja. Kalau tadi lo nyerang dadakan, mungkin hasilnya bakal beda. Tapi sayang, 1000 sayang, keberuntungan Colin sudah habis di sini. Colin cuma bisa melongo pas si iblis ngeremukin pedangnya cuma pakai tangan kosong. Terus kepala Colin dihempasin ke tembok dengan kekuatan luar biasa. Colin ngeringgi kesakitan sekaligus kecewa. Ternyata kartu as yang dia bangga-banggain pun tetap nggak cukup buat numbangin monster ini. Si iblis jalan santai ke arahnya, kayak mau ngasih salam perpisahan. "Gua nggak tahu lo belajar teknik gila itu dari mana," katanya. "Tapi yang jelas, ini akhir buat lo." Si iblis ngangkat tubuh Colin kayak boneka kertas. Di saat itu, hati Colin benar-benar hancur karena rasa penyesalan yang mendalam. Meskipun sudah ngorbanin segalanya, dia cuma bisa ngambil satu lengan iblis itu doang. Benar-benar bikin nyesek. Dia cuma bisa minta maaf dalam hati sama semua orang yang sudah percaya sama dia. Dan, sret, si iblis langsung menebas lehernya. Darah Colin mengucur deras kayak sungai. Tapi anehnya, darah itu nyentuh Grimoire misterius tadi, dan tiba-tiba saja bukunya aktif. Colin kaget setengah mati pas dia tiba-tiba buka mata. Tunggu dulu, kok dia masih hidup? Ini aneh banget. Dia sekarang ada di sebuah tempat yang asing, terus tiba-tiba ada suara yang manggil nama dia. Colin langsung panik bukan main. "Siapa di sana?" teriaknya. Dan tebak apa? Ternyata ada sebuah grimoire yang lagi melayang santai di depan matanya. Si grimoire bilang kalau darah Colin yang ngebangunin dia. Karena ngerasain keputusasaan Colin, dia nawarin buat balik ke masa lalu, buat ngulang semuanya dari nol.
Colin gak pakai mikir 2 kali, dia langsung setuju. Cuma ini satu-satunya kesempatan buat ngerubah takdir busuknya, meskipun dia sendiri nggak tahu apa motif asli si buku ini. Colin sudah nggak peduli lagi soal bahaya. Selama dia setuju, si Grimoire janji bakal tetap setia nemenin dia. Mulai detik ini, buku itu bakal ngebimbing Colin buat menguasai sihir yang sesungguhnya agar dia bisa jadi lebih kuat. Grimoire itu terbuka lebar, cahaya terang langsung menyelimuti tubuh Colin. Selamat datang di masa depan yang baru. Dan saat Colin buka mata, di tengah arena yang mencekam, berdiri seorang gladiator misterius dengan topeng yang sangat mengerikan. Dia dikenal luas sebagai Sang Penjagal. Dengan palu raksasa di tangannya, aksi teatrikalnya sukses, bikin penonton histeris di kursi mereka. Sementara itu, Colin mulai mengamati sekelilingnya dengan waspada. Dia baru sadar kalau dirinya terjebak di sebuah arena budak. Di tangannya sudah ada pedang dan perisai, dan perlahan, kenyataan pahit itu mulai meresap ke pikirannya. Colin akhirnya paham di mana dia berada. Tiba-tiba, sang penjagal mengayunkan palu mautnya. Tapi Colin, dia menahannya mentah-mentah, bikin para bangsawan langsung geger. Penonton benar-benar heboh. Salah satu bangsawan bahkan menoleh ke arah Viscount Sleet, memuji betapa luar biasanya pertarungan yang sedang mereka saksikan itu. Dengan seringai licik, Sleet bilang kalau sudah tugas rakyat jelata jadi budak. Menurutnya, mereka ada di sana cuma buat jadi hiburan para penguasa. Detik itu juga, sang penjagal kembali bergerak. Dia mengangkat palu raksasanya tinggi-tinggi, berniat meremukan tubuh Colin sampai tidak tersisa sedikit pun. Dehuar. Senjata Algojo itu menghantam tanah dengan daya hancur luar biasa. Penonton hampir gila melihat dampak serangan yang meninggalkan lubang besar di sana. Nama sang penjagal menggema di seluruh penjuru arena. Tapi begitu debu mengendap, semua orang dibuat melongo karena Colin ternyata masih berdiri tegak tanpa luka. Dengan penuh percaya diri, dia malah menginjak senjata lawan dengan santai. Di momen inilah, Colin akhirnya menyadari satu hal yang sangat krusial. Dia sadar kalau dirinya sudah kembali ke masa lalu. Masa di mana dia dipaksa bertarung sebagai budak gladiator. Karena semua inderanya sangat tajam, dia tahu sesuatu telah berubah. Colin merasa kalau grimoire legendaris itu sudah menyatu sempurna dengan tubuhnya. Karena takdir memberinya kesempatan kedua, dia bersumpah akan mengubah segalanya mulai sekarang. Tanpa ragu, dia langsung menerjang ke arah sang penjagal. Dan hanya dengan satu tebasan kilat yang penuh tenaga. Jelap, kepala si Algojo itu langsung terpisah dari tubuhnya. Colin menjadikan si penjagal sebagai batu loncatan pertamanya untuk mengubah masa depan yang kelam. Masa depan di mana umat manusia dimusnahkan oleh pasukan iblis. Dia tahu, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menguasai semua sihir yang tercatat di dalam grimoire. Dia harus keras pada dirinya sendiri. Colin paham betul kalau mengubah dunia itu cuma mimpi di siang bolong jika dia tetap menjadi seorang budak rendahan. Itulah alasan utamanya. Dia harus segera mengubah status sosialnya jika ingin memiliki kekuatan untuk menggerakkan dunia ini. Pandangan Colin tertuju pada seorang pria di kejauhan, Darius Hall, sang penguasa wilayah Rhine. Rencananya adalah menyusup masuk ke keluarga markis tersebut sebagai anggota resmi. Dan ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan jauh lebih cepat daripada di kehidupan sebelumnya. Waktu terus berjalan, dan dia butuh posisi tawar yang kuat. Sebelum masuk ke arena, tuannya sempat bilang kalau rakyat jelata sudah mempertaruhkan seluruh tabungan mereka demi kemenangan Colin melawan sang penjagal. Tapi situasinya rumit. Dia dilarang menang karena tidak boleh membangkang para bangsawan yang sudah menjagokan si Algojo bertopeng itu. Bahkan tuannya sampai memohon agar dia sengaja kalah, karena jika tidak, nyawanya akan melayang. Colin langsung sadar kalau Sleet hanya ingin memanfaatkannya. Sleet sengaja ingin mengorbankan Colin hanya demi menjilat dan mencari muka di depan para bangsawan tinggi lainnya. Benar-benar licik. Tapi Colin akan memakai situasi ini sebagai tiket masuk ke keluarga Hall. Dengan nada sombong, dia malah menantang lawan baru untuk segera maju menghadapinya. Saat ini, para bangsawan yang ikut taruhan Sleet mulai panik bukan main. Mereka sadar kalau uang mereka sedang berada di ujung tanduk gara-gara aksi Colin. Mereka langsung melabrak Sleet, tapi si licik itu mencoba menenangkan suasana. Dia berdalih kalau semua kejutan ini sebenarnya masih bagian dari rencana besarnya. Di sisi lain, Darius justru terpukau melihat serangan Colin yang berhasil memenggal kepala sang penjagal dengan sangat bersih dan presisi. Dia bertanya pada pelayan setianya, dan pria itu menjawab kalau teknik tersebut benar-benar fenomenal. Pejuang terhebat kekaisaran pun bakal sulit meniru gerakan secepat itu. Darius tersenyum tipis. Bagian yang paling dia sukai adalah bagaimana beraninya Colin membangkang perintah Sleet di depan mata semua orang. Tak lama kemudian, lawan berikutnya dibawa masuk ke arena.
Slade meyakinkan para koleganya kalau mereka tidak perlu khawatir lagi kali ini. Katanya, mereka sengaja memberi harapan pada Colin supaya tontonan makin seru. Slade yakin betul kalau Colin bakal dicabik-cabik di ronde selanjutnya. Namun, belum juga Slade menyelesaikan kalimatnya, Colin sudah merobohkan lawan keduanya. Semuanya terjadi begitu cepat, sampai mata pun sulit mengikuti. Dengan penuh dominasi, Colin menginjak tubuh lawannya yang sudah tak berdaya. Slade sampai ternganga, benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Para bangsawan langsung mengamuk. Mereka bilang kalau Slade sudah melanggar kesepakatan awal dan bikin mereka rugi besar. Slade mulai ketakutan setengah mati. Dia terus bertanya-tanya dalam hati, kenapa budak satu ini malah melakukan hal yang benar-benar berlawanan dari perintahnya? Karena panik, Slade memerintahkan semua gladiator yang ada untuk dikerahkan sekaligus. Tapi Darius, dia malah makin menikmati pertunjukan gila ini. Dalam ingatan masa lalu Colin, Darius adalah sosok yang mendambakan dunia, di mana semua orang bisa belajar sihir secara adil tanpa memandang kasta. Dulu impian itu gagal total, tapi sekarang, dengan kemampuan yang dia bawa dari masa depan, Colin sangat yakin bisa mewujudkan cita-cita besar tersebut. Strategi utamanya adalah membuat Darius terkesan. Itu adalah langkah awal yang wajib dia lakukan jika ingin menyusup masuk ke dalam keluarganya. Dia tahu kalau sekadar menang itu tidak cukup. Dia butuh sesuatu yang lebih nekat dan spektakuler untuk menarik perhatian sang penguasa wilayah. Colin dengan lantang menantang semua gladiator untuk maju bersamaan, dan para orang bodoh itu pun langsung menerjang ke arahnya dengan penuh amarah. Padahal, mereka hanya berlari menuju ajal sendiri. Dengan skill pedang yang luar biasa, Colin menebas para gladiator itu, satu persatu tanpa ampun sedikit pun. Sementara pertumpahan darah terjadi, rakyat jelata di tribun bersorak girang. Kenapa? Karena kemenangan Colin, berarti mereka bakal dapat uang banyak hari ini. Tiba-tiba, seorang gladiator mencoba menyerang dari belakang secara licik. Tapi Colin dengan sigap menangkisnya, dan langsung menghujamkan pedang ke tubuh si pengecut itu. Dorongannya begitu kuat sampai pedang itu menembus punggung dan melesat dengan kecepatan gila. Ini benar-benar pertunjukan kekuatan yang tidak masuk akal. Nyaris saja, serangan itu hampir menebas kepala Slade kalau saja tidak tertancap di dinding belakangnya. Slade langsung pucat ajalnya baru saja lewat di depan mata. Dia murka. Benar-benar marah karena Colin sudah mempermalukannya habis-habisan. Tapi Colin, dia cuma tersenyum santai. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sementara itu, Slade mulai gila memikirkan cara membalas dendam atas penghinaan ini. Melihat situasi ini, Darius malah meledek Slade. Dia bilang, sepertinya bidak catur sekarang malah jadi pemainnya, ya? Dan si pemancing sekarang malah jadi ikannya. Rencana Slade hancur total, dan bangsawan lain yang mendengar ini langsung emosi jiwa. Mereka memaki Darius, menuduhnya tidak peduli padahal dia itu penguasa wilayah Rhine. Masa kamu mau biarkan budak rendah yang menghina bangsawan pergi begitu saja? Tanya mereka penuh amarah. Para bangsawan menuntut hukuman mati, hukuman tertinggi. Tapi tiba-tiba, suasana hati Darius berubah drastis. Dingin. Dia menatap mereka tajam dan bertanya, apakah memandang rendah orang lain sudah jadi hobi kalian? Kata-katanya menusuk sekali. Mereka malah balik bertanya apa Darius masih mengejar idealisme palsu itu. Mereka bilang, 1000 tahun lalu, dewa memberikan sihir kepada leluhur mereka. Sejak saat itulah kasta tercipta. Slade bahkan sesumbar kalau dengan mewarisi sihir, mereka itu ibarat dewa-dewa kecil. Tapi bukannya bertingkah seperti dewa, Darius malah sibuk dengan ideologi bodoh. Slade pun melangkah maju mendekati Darius. Apa kamu berani melawan Dewa Agung kita? Tantangnya. Colin melihat ini sebagai kesempatan emas. Tiba-tiba, dia sudah muncul di tribun penonton. Dia bertanya pada Slade, memangnya ada yang salah dengan idealisme Darius? Bangsawan di sana langsung panik. Mereka sampai berbusa-busa melihat Colin duduk santai di antara mereka. Beraninya rakyat jelata mempermainkan dewa, teriak mereka sambil memanggil penjaga untuk menangkap Colin. Tapi Colin malah melakukan hal gila. Dia menantang Slade duel untuk membuktikan kalau dia memang wakil dewa. Slade mengerang frustrasi, tapi karena rasa malunya sudah di ujung tanduk, dia tidak punya pilihan lain. Dia pun turun ke arena. Para bangsawan yakin Colin sudah tamat karena berani menantang Slade berduel. Sementara itu, Darius menonton dengan serius. Di sisi lain, Slade mulai mengumpulkan mana sihirnya. Dia tumpahkan semua kekesalannya karena rencana berantakan dan dewanya sudah dihina oleh Colin. Apalagi tantangan duel tadi, itu benar-benar puncaknya. Slade pun bersiap melepaskan serangan mematikan. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di kepala Colin. Mana terdeteksi.
Dia langsung sadar, ini pasti kekuatan Grimoire. Jendela status muncul di depan matanya, memperlihatkan statistik Slade. Ternyata, dia masih level pemula. Spesialisasinya sihir angin, tapi bakat sihirnya pun tergolong rendah. Payah juga, ya. Ilmu pedangnya pun masih amatir, dan dia sama sekali tidak punya ketahanan terhadap sihir. Tanpa ampun, Slade melepaskan sihir terkuatnya. Wind Edge, dia benar-benar ingin menghabisi Colin sekarang juga. Bahkan Darius pun terlihat cemas. Dia tahu seberapa berbahayanya teknik Wind Edge ini bagi orang biasa. Sihir ini mengubah angin jadi pisau tajam yang bisa mencincang lawan. Para bangsawan bahkan sudah taruhan soal berapa potongan tubuh Colin nanti. Serangan itu menghantam telak. Slade tersenyum sinis, berharap bisa menunjukkan perbedaan kasta antara bangsawan dan budak. Tapi, ada yang aneh. Serangan yang katanya mematikan itu cuma merobek baju Colin saja. Badannya sama sekali tidak lecet. Colin sendiri merasa kecewa melihatnya. Dia baru sadar kalau sihir Slade memang kelas 3. Level pemula yang tidak ada rasanya. Lagi pula, Colin punya magic resistance level pemula juga. Kekuatan dari Grimoire tadi benar-benar datang di waktu yang tepat. Dengan santai Colin menepis sihir itu. Benar-benar tidak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan sihir iblis, ini mah receh. Slade dan para bangsawan lain melongo, tidak percaya melihat sihir itu lenyap begitu saja. Secepat kilat, Colin menerjang maju. Slade mencoba menangkis dengan pedangnya, tapi kekuatan Colin terlalu brutal. Slade tersungkur. Colin langsung menempelkan pedang ke lehernya. Kemenangan mutlak. Tiba-tiba, Grimoire memberi peringatan lagi. Ada serangan sihir yang datang. Muncul lingkaran sihir di bawah kaki Colin, dan tangan-tangan tengkorak hitam langsung mencengkeramnya erat. Saat itulah, sekelompok satria berbaju zirah perak muncul di arena. Rupanya, ada yang melaporkan tindakan pembangkangan Colin. Menghina bangsawan sekaligus melecehkan dewa adalah dosa besar. Cengkeraman sihir itu pun semakin kuat. Colin benar-benar terkunci. Para ksatria itu mengumumkan kalau mereka menahan Colin atas nama dewa. Colin melirik tajam ke arah mereka. Dia baru sadar, mereka adalah penjaga dewa di dunia ini, The Magic Tower. Sebuah organisasi yang dibentuk cuma untuk menjaga kedaulatan darah bangsawan dan otoritas dewa. Benar-benar merepotkan. Nah, para penjaga dewa ini, asalnya dari menara sihir, dan isinya cuma bangsawan dari faksi garis keturunan murni yang super sombong. Kekuatan mereka jelas jauh banget di atas bangsawan rata-rata. Intimidasi mereka tuh benar-benar kerasa banget di arena. Sebenarnya Colin bisa aja ngehancurin sihir pengikat itu dalam sekejap. Tapi dia milih nahan diri nggak mau narik perhatian dulu. Dia nggak mau petinggi di sana curiga. Tapi tenang, dia punya rencana gila lain. Tiba-tiba, dia teriak kencang banget. Dia ngaku kalau dia itu Colin Hall, putra dari Markis. Darius, sontak satu arena langsung heboh. Gila sih, nggak ada yang nyangka. Semua kaget karena baru tahu sang Markis punya anak lagi. Strategi yang cerdas, soalnya penjaga dewa nggak bakal berani macem-macem sama darah biru. Sekarang dia tinggal nunggu hasilnya. Tapi Slade, dia malah angkat senjata, siap-siap buat nebas kepala Colin saat itu juga. Slade nuduh Colin cuma ngaku-ngaku biar nggak mampus. Tapi tiba-tiba, suara berat Markis Darius menggema di seluruh arena. Darius nyuruh Slade buat berhenti sekarang juga. Pas sang Markis jalan mendekat ke TKP, Slade malah dengan pedenya bilang kalau dia mau segera habisin si Colin. Tapi kejutan, Darius malah nampar muka Colin. Dia maki-maki Colin karena dianggap udah bikin malu nama keluarga. Benar-benar dihina sampai ke tanah. Para penjaga dewa, bahkan Slade sendiri, sampai melongo nggak percaya lihat drama bapak anak ini. Darius langsung nyekik leher Colin. Dia bilang kalau alasan Colin dibuang ke guild pedagang itu sebenarnya buat diajarin disiplin. Tapi kayaknya nggak mempan ya. Darius terus marahin Colin gara-gara berani-beraninya nyerang Slade si bangsawan tinggi. Melihat Darius yang jago akting ini, Colin sadar taruhannya berhasil. Darius pun langsung masang muka menyesal dan minta maaf sama Slade. Dia minta maaf atas kelakuan anak idiotnya itu. Tapi Colin malah makin manas-manasin suasana dengan bilang ke Darius, kalau sebenarnya Slade yang cari gara-gara, tapi Darius langsung ngebentak dia buat tutup mulut. Terus dia noleh ke para penjaga dewa. Darius bilang dia sendiri yang bakal ngurus si anak kurang ajar ini, jadi mereka bisa bubar. Tapi si Slade malah nggak setuju. Dia nyuruh penjaga dewa jangan lepasin Colin. Slade malah nodongin pedangnya ke muka Darius sambil teriak-teriak nggak jelas. Dia yakin banget kalau Darius cuma lagi akting murahan buat nyelamatin nyawa Colin. Slade pun mulai nantang sang Markis. Katanya, dia nggak bakal biarin Colin pergi hidup-hidup. Pokoknya Colin harus mati di tempat sekarang juga. Nekat banget emang. Skakmat,
Colin langsung balik nyerang pakai kata-kata Slate sendiri. Dia tanya, apa Slate juga berencana nyerang Lord wilayah Rhine? Colin langsung rubah alur pembicaraan. Dia nanya dengan nada tinggi, apa lo lagi coba-coba buat mulai pemberontakan, hah? Panik nggak? Panik lah. Slate langsung ngejatuhin pedangnya dan ngeles kalau Colin salah paham. Katanya dia nggak bermaksud gitu sama sekali. Bukan itu niatnya, katanya. Akhirnya, pemimpin penjaga dewa mutusin buat ngelepasin Colin dari sihir pengikatnya sekarang juga. Dia narik kesimpulan kalau ini cuma masalah salah paham antar bangsawan. Ksatria itu pun akhirnya minta maaf secara resmi ke Markis Darius. Habis itu mereka pamit pergi. Tapi sebelum benar-benar cabut, pemimpin Satria itu ngasih peringatan keras banget ke Slate. Dia bakal laporin semua kejadian ini ke Menara Sihir. Dan siap-siap aja, pihak Menara bakal manggil Slate buat dimintai pertanggungjawaban. Slate langsung ambruk ke tanah. Dia sadar, karirnya tamat. Pas mereka pergi, pemimpin penjaga dewa mulai ngerasa ada yang aneh. Dia bisik-bisik ke asistennya buat selidikin identitas asli Colin. Dia curiga banget, soalnya nggak pernah dengar Markis punya putra lain. Dia yakin banget kalau itu cuma bohongan. Makanya, dia nyuruh anak buahnya buat buntutin Colin dan laporin tiap gerak-geriknya. Pas di dalam kereta, Darius langsung ketawa lepas. Dia benar-benar puas dan muji akting Colin yang luar biasa meyakinkan tadi. Colin pun berterima kasih banget. Terungkap kalau Darius udah nyuruh butlernya, Cornell, buat lunasin semua biaya kebebasan Colin. Tiba-tiba, Darius nanya satu hal penting. Dia curiga sama gerak-gerik Colin yang kelihatan kayak veteran yang udah sering ke medan perang. Soalnya gerakannya tuh luwes banget kayak prajurit pro. Colin akhirnya cerita kalau dia aslinya cuma dibesarin di desa terpencil. Setelah ortunya meninggal, dia dijual ke pedagang budak. Untungnya, ada seorang bangsawan baik hati yang beli dia waktu itu. Bangsawan itu ngajarin dia sihir dan cara bertarung layaknya ayah kandung sendiri. Dia juga nitipin satu impian besar buat Colin. Dulu Colin sempat gagal mewujudkannya. Tapi kali ini, dia bertekad buat nggak ngecewain harapan orang yang udah ngebimbing dia itu. Colin bilang dia siap lakuin apa aja, bahkan kalau nyawa taruhannya. Darius benar-benar dibuat kaget sama tekad sekuat itu dari seorang budak. Sekarang jelas kenapa serangan Slate nggak mempan soalnya Colin udah paham dasar-dasar sihir. Darius sadar kalau anak ini punya mental baja. Melihat potensi besar itu, Darius yakin banget kalau Colin adalah orang yang tepat buat wujudin semua ambisinya. Gak lama kemudian mereka sampai. Darius nyuruh Colin masuk dan negasin kalau mulai sekarang, status dia bukan lagi seorang budak. Tapi jangan senang dulu. Darius ngingetin kalau hidup Colin gak bakal tenang-tenang aja meskipun udah tinggal di mansion mewah. Hukum rimba masih berlaku di dunia ini. Darius cuma bantuin dia jadi bangsawan. Selebihnya, itu urusan Colin buat bertahan hidup. Dia harus bisa lewatin ujian berikutnya sendiri. Tiba-tiba, Darius manggil dia dengan nama kehormatan keluarga, Colin Hall. Darius bilang dia benar-benar berharap sama Colin. Akhirnya, Colin bisa napas lega. Tahap pertama rencananya sukses besar. Sudah jadi rahasia umum kalau para bangsawan cuma mau menikah dengan sesamanya. Tujuannya? Jelas. Demi menjaga kemurnian sihir dan gengsi garis keturunan mereka. Keluarga Hall ini benar-benar terobsesi sama yang namanya supremasi darah murni. Tapi, Darius itu pengecualian besar. Kenapa? Karena ibunya cuma seorang pelayan rendahan. Gara-gara status itu, dia kenyang dihina dan dipandang sebelah mata. Tapi berkat kerja keras yang gila-gilaan dan kekuatan yang gak masuk akal, dia berhasil naik takhta jadi Lord wilayah Rhine. Sebuah nama yang sekarang bikin siapapun gemetar saking disegani. Sambil jalan menyusuri aula mansion, Darius bilang ke Colin kalau masa lalunya nggak penting. Di rumah ini, cuma ada satu hukum. Kekuatan adalah segalanya. Darius bahkan berjanji bakal kasih Colin apapun yang dia mau. Mulai dari status yang terpandang, kehormatan, sampai harta melimpah kalau Colin emang punya skill buat dapetin itu semua. Karena ditantang begitu, Colin malah kasih pertanyaan yang bikin Darius shock berat. Dia tanya, apa Tuan rela kasih kursi Lord itu ke saya kalau itu yang saya mau? Pertanyaan gila yang bikin Darius sama Cornell langsung matung seketika. Tapi di luar dugaan, Darius malah ketawa lepas seolah itu cuma candaan receh. Dia langsung kasih jaminan ke Colin. Katanya, dia rela kasih kursi itu kalau Colin emang cukup pede buat merebutnya. Colin sih nggak kaget-kaget amat lihat reaksi Darius barusan. Soalnya dia tahu kalau Darius itu penganut meritokrasi sejati, dia percaya kesempatan itu milik siapapun yang kompeten. Tapi cara pikir begini, malah bikin dia dibenci kaum garis keras darah murni, bahkan musuhnya ada di keluarganya sendiri. Dan bener aja, pas mereka masuk ke aula utama, keluarga Darius udah nunggu buat menyambut kepulangannya. Di sana ada Fred Hall, putra sulungnya, bareng sang istri,
Katrina Williams. Katrina langsung pasang muka manis sambil bilang mereka udah lama nunggu. Tapi Darius, dia nggak ngerasa senang sama sekali. Masalahnya, dia nggak bilang ke siapapun soal rencana pulangnya. Ini bukti kalau dia nggak bisa nyembunyiin apapun dari istrinya yang licik itu. Katrina berdalih kalau rumor di kalangan rakyat itu cepet banget nyebarnya. Terus, dia mulai mancing-mancing masalah. Soal perselisihan Darius sama Viscount Sleeth gara-gara seorang budak. Katanya sih, dia dengar kabar itu dari burung kecil. Darius nggak heran, dia tahu banget kalau istrinya ini punya mata-mata di mana-mana. Di sisi lain, Colin langsung ngenalin siapa sosok Katrina ini. Wanita ini dikenal sebagai penguasa di balik bayangan. Dialah yang bikin hidup Colin kayak neraka di kehidupan sebelumnya. Dulu dia selalu berhasil ngegagalin rencana Darius, karena dia punya kuasa dan seluruh harta warisan dari orang tuanya yang udah meninggal. Meskipun statusnya istri kedua, Katrina diperlakukan setara sama istri pertama. Ambisinya cuma satu, jadiin anaknya, Fred, sebagai penerus tahta tunggal. Dulu Colin masuk ke perangkapnya bulat-bulat. Tapi kali ini, jangan harap hal yang sama bakal kejadian lagi. Dengan tenang, Colin nyapa wanita itu dan anaknya sambil ngenalin diri sebagai Colin Hall. Dengar itu, Fred hampir kena mental. Dia langsung bentak Colin, nanya siapa dia berani-beraninya pakai nama agung keluarga mereka. Pas Fred mau nyerang, ibunya langsung nahan. Katrina terus nanya ke Cornell, gimana bisa seorang budak rendahan berani pakai nama bangsawan? Katrina marahin Cornell, bilang dia nggak becus kerja. Tapi bukannya takut, Colin malah makin mancing keributan. Dia langsung cabut senjatanya. Dengan santai dia bilang kalau nama belakang Hall itu pemberian langsung dari Darius. Dia pun nantang, apa ada yang keberatan sama keputusan itu? Aura Colin saat itu kerasa tajam banget, seolah siap nebas siapapun yang berani protes. Nggak berhenti di situ, Colin lanjut bilang kalau dia bakal jadi Lord wilayah ini di masa depan. Katanya, dia bakal bikin mereka semua tunduk di bawah kakinya. Fred sama Katrina makin murka, tapi Darius, dia malah seneng banget lihat keberanian Colin. Para pelayan sama asisten di sana langsung melongo. Mereka nggak percaya sama kegilaan Colin yang bilang mau jadi penguasa wilayah. Katrina udah nggak tahan lagi. Dia meledak dan maki-maki Colin karena berani ngomong lancang, padahal statusnya cuma budak nggak berguna. Begitu kata budak keluar dari mulutnya, suasana langsung berubah jadi ajang eksekusi. Para pelayan pribadi langsung cabut senjata dan ngepung Colin. Mereka cuma nunggu perintah Katrina buat langsung nangkep dia, tapi tiba-tiba Darius intervensi. Dia nyuruh semua pelayan diam di tempat, karena apa yang diomongin Colin itu emang bener semua. Darius buka kartu kalau dia emang lagi pertimbangin Colin buat jadi Lord selanjutnya. Fred langsung protes keras, nanya ayahnya udah nggak waras apa gimana. Karena Darius sudah bersuara, Katrina milih buat nahan diri. Tapi tetap aja, dia nggak tinggal diam gitu aja. Dia ngingetin Darius, kalau di mansion ini ada ratusan pelayan yang kerja banting tulang. Tapi hampir nggak ada yang pernah dikasih nama keluarga. Katrina bilang kalau keputusan sepihak begini pasti bakal bikin banyak orang merasa nggak puas dan iri hati. Makanya, dia kasih saran biar Colin dikasih sebuah ujian buat buktiin kualitasnya. Pas Darius tanya ujian macam apa, Katrina bilang Colin harus buktiin kekuatannya biar semua orang tutup mulut. Tapi ada syaratnya, kalau dia gagal, dia harus keluar dari rumah ini dengan cara yang paling memalukan sesuai aturan keluarga. Tiba-tiba, Colin motong pembicaraan. Dia bilang ujian itu kurang menantang. Fred yang denger itu langsung ngeledek, kenapa? Kamu takut ya? Tapi jawaban Colin bikin semua orang kaget. Dia bilang nggak ada gunanya kalau cuma dia yang diuji. Mending semuanya ikut diuji sekalian. Siapapun yang berhasil lewat, dialah yang berhak dapat nama itu. Menurutnya, cuma orang yang benar-benar pede sama kemampuannya yang pantas jadi pewaris tahta. Fred benar-benar terpukul. Dia nggak terima dianggap cuma pecundang yang kebetulan lahir di keluarga Hall hinaan ini telak banget kena mentalnya. Colin sengaja ngetawain dia, dan Fred, wah, dia sampai gemetaran nahan amarah karena seumur hidupnya nggak pernah dapat hinaan kayak gini. Bayangin aja, dia merasa nggak sudi kalau harus bersaing sama pelayan atau budak cuma buat dapetin posisi pewaris. Rendah banget menurut dia. Pas dia hampir meledak, ibunya langsung menepuk pundaknya mengingatkan Fred buat tetap jaga wibawa dan tetap elegan sebagai bangsawan. Jangan kepancing sama kelakuan monyet itu, kata Katrina. Dia bilang Fred punya bakat sihir absolut yang nggak tertandingi. Jadi mereka mending nonton dari atas aja. Meskipun hatinya masih panas, Fred nggak punya pilihan selain nurut sama omongan ibunya. Akhirnya, Darius mutusin buat ikutin rencana Colin. Keputusan sudah bulat dan nggak bisa diganggu-gugat lagi. Tes seleksi buat para sukarelawan bakal diadakan tepat 1 bulan lagi. Tapi masalahnya, selama waktu tunggu itu, Colin harus kerja jadi pelayan kasta rendah, persis kayak di kehidupan sebelumnya. Pas dia lagi jalan ke arah barak budak.
Cornell tiba-tiba bilang kalau dia tahu Colin sebenarnya paham banget apa yang dimau sama Darius. Tapi Colin tentu saja pura-pura bego. Cornell lanjut cerita kalau Darius banyak dibenci karena idealisnya yang terlalu tinggi. Terus dia mulai curiga sama latar belakang Colin. Katanya, Colin dipungut bangsawan sebelum masuk ke arena budak. Tapi ada yang nggak beres menurut info yang dia punya. Berdasarkan data dari asosiasi budak, Colin itu dibawa langsung dari desa terpencil. Bohongnya ketahuan nih, Colin. Cornell langsung ngeluarin belatinya. Dia curiga Colin muncul di waktu yang terlalu pas, tepat saat Darius lagi pusing cari penerus. Leher Colin langsung ditodong. Cornell bilang semua ini terasa terlalu kebetulan buat jadi sebuah kenyataan. Tapi Colin tenang banget. Dia bilang argumen Cornell masuk akal. Tapi jangan lupa kalau orang-orang di asosiasi budak itu liciknya minta ampun. Mereka itu tipe yang berani manipulasi pertandingan demi duit. Colin ngingetin soal pengaturan skor yang mereka lakuin sama si Slade. Dia nanya balik ke Cornell, apa menurutmu mereka bakal diem aja setelah aku nolak perintah dan ngacak-ngacak rencana mereka? Cornell langsung terdiam dan mulai mikir. Dia baru ingat kalau pedagang budak bilang kekuatan Colin itu cuma tingkat menengah. Padahal, gerakan pedang Colin pas bertarung jelas-jelas udah ada di tingkat lanjutan. Atau bahkan jauh lebih tinggi dari itu. Di kekaisaran ini, tingkatan ilmu pedang sama sihir itu sudah dibagi dengan sangat jelas sesuai standar militer. Kebanyakan orang bakal mentok di tingkat menengah. Cuma segelintir orang berbakat yang bisa sampai tingkat lanjutan, apalagi level di atasnya itu udah beda alam. Karena bangsawan biasanya cuma fokus ke sihir. Ilmu pedang mereka mentok di tingkat pemula. Beda sama organisasi elit kayak pengawal dewa yang wajib tingkat lanjutan. Cornell jadi ragu sendiri. Apa jangan-jangan dia sengaja dikasih info palsu sama pedagang itu cuma buat nyingkirin Colin? Melihat ekspresi ragu di muka Cornell, Colin sadar kalau umpannya sudah mulai dimakan. Buat buktiin kalau dia bukan mata-mata, Colin kasih penjelasan logis yang bikin Cornell makin nggak berkutik. Kalau aku mata-mata, targetku bukan posisi tuan tanah, kata Colin. Cornell langsung bingung. Terus apa maksudmu? Colin jelasin kalau strategi mata-mata itu harusnya masuk ke lingkaran terdalam buat pegang semua kelemahan target utama. Artinya, kalau dia emang mata-mata, dia bakal lebih milih ngincar posisi Cornell sebagai kepala pelayan daripada posisi Darius. Cornell makin melongo dengernya. Colin lanjut jelasin kalau jadi kepala pelayan itu posisi paling strategis buat tahu semua rahasia majikan. Gampang banget kalau mau jatuhin Darius dari posisi itu. Karena pembicaraan udah sejauh ini, Colin akhirnya ngajak duel. Maksudnya nego. Colin ngajak Cornell buat bikin kesepakatan rahasia. Dia bakal manfaatin posisinya sebagai pelayan buat nyari tahu siapa aja mata-mata bangsawan lain. Tapi sebagai imbalannya, Cornell harus bantuin dia. Cornell nanya, kamu sadar kan kalau ini artinya kamu cari musuh dari kalangan bangsawan lain? Colin jawab dengan percaya diri. Ini yang namanya risiko besar, untung juga besar. Lagian, kalau Darius celaka, mimpi Colin jadi pewaris bakal musnah. Masuk akal juga sih. Kalau Darius jatuh, otomatis semua rencana Colin buat masa depan di kediaman ini juga bakal hancur total. Cornell sadar kalau anak di depannya ini bukan cuma jago berantem, tapi otaknya juga encer banget. Tawaran ini terlalu bagus buat ditolak. Meski masih ada rasa curiga, Cornell mutusin buat singkirin dulu kekhawatirannya, dan nyuruh Colin buat ikut dia sekarang juga. Waktunya lihat kamar. Ternyata pelayan di rumah ini dibagi jadi 3 kasta berbeda, dan ini semua aturan buatan Katrina. Ada pelayan kelas atas yang tugasnya khusus ngelayanin Katrina, Darius, sama anak kesayangan mereka. Terus ada pelayan kelas menengah yang dapat fasilitas buat tinggal di dalam mansion utama bareng para bangsawan. Nah, yang paling bawah, itu pelayan kasta rendah. Mereka harus tinggal di barak terpisah yang lokasinya jauh di belakang. Pelayan kasta rendah dilarang keras bahkan buat sekadar mendekat ke mansion utama. Dan karena Colin ada di level ini, tugas utamanya cuma buang sampah, belah kayu bakar, sama ngurus kuda-kuda di kandang. Nasib, gajinya cuma 3 koin tembaga sehari. Satu lagi aturan mutlak di sini. Kamu harus hormat sama senior, apapun yang terjadi. Pas dengar kata senior, Colin langsung menoleh ke samping. Dan ya, sepertinya drama baru bakal segera dimulai. Begitu sampai, Colin disambut tawa mengejek para seniornya. Mereka pikir, asyik nih, ada mainan baru buat dikerjain. Sebelum Cornell pergi, dia sempat membisikkan sesuatu pada Colin. Katanya, semua aturan gila di sini adalah mandat langsung dari Katrina. Karena ingin memulai dengan baik, Colin pun menghampiri para seniornya. Dia memperkenalkan diri dengan sopan, berharap bisa bekerja sama dengan mereka. Tapi bukannya menyambut niat baik itu. Dasar orang-orang brengsek.
Mereka malah mulai menghina dan menertawakan Colin habis-habisan. Mereka mengejek Colin, bilang mana mungkin orang seperti dia bisa jadi Lord berikutnya. Salah satu dari mereka bahkan maju dan mengungkit soal keributan Colin dengan nyonya rumah. Bodohnya, mereka malah sok jagoan mau mengajari Colin cara menyapa yang benar. Salah satu dari mereka langsung mengambil botol kaca kosong. Perang! Botol itu dipecahkan buat jadi senjata. Dia menyuruh Colin berlutut sambil terus mengolok-olok kata-kata sopan Colin tadi. Belum puas, si senior gila ini menyuruh Colin menampar wajahnya sendiri berulang kali sampai mereka merasa puas. Gila, kan? Salah satu dari mereka merasa di atas angin. Dia mencengkeram bahu Colin sambil menunjuk-nunjuk wajahnya dengan nada mengancam. Dia bertanya dengan sombong, apa Colin paham perintah mereka? Tapi di titik ini, kesabaran Colin sudah habis total. Dia langsung mencengkeram balik lengan pria itu. Tanpa ampun, Colin memelintir tangan itu ke belakang. Krak! Si senior langsung menjerit kesakitan, membuat teman-temannya yang lain melongo nggak percaya. Colin mengakhirinya dengan tendangan keras sampai orang itu terpental ke tembok dan pingsan seketika. Tapi tunggu, Colin belum selesai dengan mereka. Dia menatap senior lainnya dengan dingin. Tadi kalian bilang jangan sungkan buat menampar wajah sendiri kan? Oke, saya ikuti instruksi kalian. Plak, plak. Colin mulai menampar pria yang sudah pingsan itu berkali-kali sambil berbisik sinis. Senang bekerja sama denganmu. Dua orang lainnya langsung panik melihat teman mereka dihajar habis-habisan. Si pemegang botol pecah tadi langsung lari menyerang Colin dengan emosi. Senior satunya lagi juga ikut bergerak, tapi Colin lebih cepat. Dia mencabut pedangnya masih di dalam sarungnya dan langsung melemparkannya sekuat tenaga. Boom! Gagang pedang itu menghantam telak wajah si penyerang sampai dia terjungkal keras ke lantai. Satu lagi tumbang. Senior terakhir yang tersisa cuma bisa gemetar ketakutan melihat teman-temannya terkapar di lantai dengan wajah yang gak keruan. Sebelum dia sempat kabur, Colin sudah ada di depannya. Tanpa basa-basi, Colin melompat dan mendaratkan tendangan maut tepat di wajahnya. Orang itu terpental jauh dan berusaha mengumpulkan kesadarannya, tapi tiba-tiba ujung pedang Colin sudah menempel tepat di samping kepalanya. Colin berdiri tegak di atasnya dan bertanya dengan nada tenang yang mengerikan. Sekarang, sudah puas? Pria itu pun menjerit ketakutan bak seekor babi. Dia memohon ampun dan bilang kalau dia sudah sangat puas. Colin pun memutuskan untuk mundur, tapi ternyata si pengecut itu punya rencana lain. Dia mengambil pecahan botol dan mencoba meluncurkan serangan fajar ke arah Colin. Tapi jujur saja, itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dalam sekejap mata, Colin bereaksi. Crash! Dia menebas tangan pria itu, meninggalkan kenang-kenangan yang takkan pernah bisa dia lupakan seumur hidup. Malamnya, saat kembali ke kamar, Colin langsung fokus berlatih sihir. Dia sadar betul, masa depan itu nggak pasti, dan dia nggak boleh malas sedikit pun. Ada fakta menarik, ternyata saat Katrina menikah dengan Darius, dia menyingkirkan hampir semua pelayan lama keluarga Hall dan menggantinya dengan orang-orangnya sendiri. Dia membangun sistem yang sangat ketat di rumah ini. Akibatnya, hubungan antara pihak Katrina dan pihak lama yang sudah tidak akur jadi makin parah. Di tengah kekacauan politik rumah tangga ini, Cornell dipilih sebagai kepala pelayan untuk mengawasi gerak-gerik Katrina. Cornell punya wewenang besar, dia bahkan bisa mengusir orang-orang Katrina dan ikut campur dalam pemilihan ahli waris keluarga. Intinya, tidak ada yang bisa jadi ahli waris tanpa persetujuan dari Cornell. Tapi ada rahasia gelap di balik semua ini. Di kehidupan Colin yang sebelumnya, kematian Cornell lah yang menjadi pemicu Katrina untuk merebut kekuasaan dan menaikkan orangnya sendiri. Colin tahu betul, kalau saja Cornell tetap hidup, semuanya nggak akan berakhir tragis seperti dulu. Itulah kenapa dia harus bergerak cepat. Di sisi lain, Colin cemas karena dia cuma punya ketahanan sihir tingkat pemula. Dia butuh sihir yang bisa dipakai buat menyerang sekaligus bertahan. Colin akhirnya mencoba mengakses kekuatan dari grimoire miliknya. Dan di saat itulah, rasa sakit yang luar biasa mulai menghantam. Dia mengerang tertahan. Rasanya seperti ribuan semut api merayap dan menggigit masuk ke dalam otaknya saat isi grimoire itu mengalir paksa. Energi yang sangat besar meluap di sekujur tubuhnya. Rasanya seolah-olah darah, tulang, bahkan jiwanya sedang ditelan oleh lava yang mendidih. Suara-suara misterius menggema di kepalanya, memanggil namanya dan mencoba meracuni pikirannya dengan hal-hal yang mengerikan. Colin sadar dia sudah mencapai batas kemampuannya saat ini. Dia agak kecewa karena tahu kalau para bangsawan asli punya jalan pintas berkat garis darah mereka. Tapi bukannya menyerah. Kenyataan itu justru bikin dia makin bersemangat. Dia bertekad untuk melampaui siapapun, termasuk para bangsawan sombong itu. Colin terus memacu dirinya,
berlatih tanpa henti sampai akhirnya dia pingsan karena kelelahan yang luar biasa. Esok paginya, Colin keluar dari asrama dan melihat para seniornya sudah sibuk bekerja. Wajah mereka terlihat sangat pucat dan gelisah. Dengan santainya, Colin menyapa mereka. Wah, rajin sekali ya. Kirain kalian bakal menyerang saya lagi semalam. Para pelayan itu cuma bisa diam 1000 bahasa. Mereka jelas nggak mau merasakan kembali neraka yang Colin berikan kemarin. Colin cuma tersenyum tipis dalam hati. Untung saja mereka nggak cari gara-gara lagi. Karena kalau sampai itu terjadi, habislah mereka semua. Hari baru telah dimulai, dan Colin siap menghadapi apapun yang direncanakan Katrina untuknya. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Colin menatap jendela statusnya dengan serius. Oke, sihir baru? Cek. Tapi sayangnya, masih di level pemula banget nih. Bandingkan sama ilmu pedangnya yang udah tingkat Grandmaster beda jauh, kan? Colin pun nyengir puas. Usaha kerasnya membuahkan hasil yang gila banget. Sambil menguap lebar tanpa beban, dia ngeluh kalau badannya pegal-pegal gara-gara latihan keras tadi malam. Santai banget si abang satu ini. Jadi, prioritas utamanya sekarang cuma satu, cari makan. Senior-senior di sana udah pada emosi jiwa. Tapi ya mau gimana lagi? Mereka nggak berani nyentuh dia. Nggak lama setelah itu, pasukan penjaga datang menyerbu asrama. Sontak, para pelayan langsung nunduk dalam-dalam karena ketakutan. Mereka gemetar di hadapan sang wakil kapten berkepala pelontos itu. Nah, di saat yang sama, ada satu pelayan yang lagi asik ambil air. Karena lagi sibuk, dia nggak sadar kalau rombongan penjaga udah sampai. Salah satu penjaga malah nganggep ini sebagai penghinaan. Parah banget. Tanpa ampun, si penjaga nendang dada pelayan itu sampai tersungkur. Jangan halangi jalan, bentaknya. Dan ya, air yang dia bawa langsung tumpah berantakan. Sialnya, air itu malah nyiprat ke sepatu sang kapten. Waduh, gawat. Sadar kalau nyawanya terancam, si pelayan langsung sujud gemetaran. Dia mohon-mohon minta ampun, sambil jelasin kalau dia beneran nggak sengaja karena nggak fokus lihat jalan tadi. Si kapten malah sok baik. Dia berlutut di depan pelayan itu dan bilang kalau dia sama sekali nggak marah. Mencurigakan sih. Baru aja pelayan itu mau napas lega, si botak malah bilang kalau dia mau mata pelayan itu. Katanya sih karena matanya nggak guna buat lihat jalan. Tanpa ragu dan ampun sedikit pun, dia langsung nyungkil mata pelayan itu dengan cara yang sadis banget. Sumpah, ngeri lihatnya. Pelayan lainnya cuma bisa terpaku nonton tanpa daya. Terus, salah satu penjaga yang cari muka mulai beraksi lagi. Dia ngebentak para pelayan buat segera berlutut daripada cuma melongo. Dan bener aja, semuanya langsung patuh karena ketakutan setengah mati. Tapi lihat deh si Colin, dia jalan santai aja kayak nggak terjadi apa-apa. Pikirannya cuma satu, menu makan siang apa ya yang enak. Tiba-tiba, cowok yang tangannya diputus kemarin langsung lapor ke si botak soal betapa sombongnya tingkah Colin barusan. Dia ngadu kalau Colin lah pelakunya, sambil ngingetin kapten buat waspada. Soalnya, Colin ini jelas-jelas bukan orang sembarangan. Bukannya dengerin, si kapten malah langsung manggil Colin buat maju. Colin pun berbalik dengan muka tanpa dosa. Colin langsung nanya, lo mau tangan lo diputusin juga? Si kapten balik nantang dan bilang kalau dia sama anak buahnya beda kelas. Katanya sih, mereka nggak selemah Darius atau Katrina. Detik itu juga, para penjaga langsung cabut pedang dan ngepung Colin. Mereka maksa Colin potong lengannya sendiri atau bakal mereka bantu dengan paksa. Wah, mereka beneran milih jalur kekerasan nih. Colin nggak gentar. Dia balik nanya, kalian lebih milih kehilangan tangan atau kepala? Tiba-tiba, si kapten malah ngerubah taktik. Dia bilang kalau mereka nggak sudi kotorin tangan buat berantem sama orang kayak Colin. Tapi sebagai gantinya, ada orang lain yang bakal beresin Colin. Kenalin, Dek, mantan juara arena budak yang legendaris itu. Ternyata Dek sekarang jadi pasukan cadangan penjaga. Meski statusnya pelayan tingkat menengah, dia bukan orang asing buat Colin. Jujur, Colin kaget banget ketemu Dek di sini. Soalnya di kehidupan sebelumnya, mereka berdua itu sahabat karib. Melihat luka-luka di sekujur tubuhnya, Colin sadar kalau Dek baru aja dipukulin habis-habisan sama para penjaga itu. Colin pun nanya, jadi, lo mau maju gantiin si kapten? Dek nggak jawab, dia cuma ngacungin pedangnya ke arah Colin. Aturannya jelas, kata Dek. Pelayan rendahan harus patuh sama atasan, dan junior harus tunduk sama senior. Bagi Dek, siapapun yang langgar aturan wajib dihukum. Colin cuma nanya balik, emang gua nggak boleh protes sama sekali. Meskipun lo diperlakuin kayak sampah gini, pertanyaan Colin itu bener-bener nusuk perasaan Dek, sampai dia nggak bisa jawab. Di saat Dek masih bengong, tiba-tiba set, Colin melesat cepat ngelewatin Dek sambil nyamber pedangnya. Secepat kilat, dia udah ada di depan sang kapten.
Pedang tajam sekarang udah nempel di leher orang itu. Siap buat nebas. Para penjaga langsung heboh dan teriak syok. Gimana caranya dia bisa secepat itu? Dek pun cuma bisa melongo nggak percaya. Bayangin, Colin ngelewatin dia dalam sekejap mata dan bahkan sempet-sempetnya nyolong pedangnya. Sekarang, nasib kapten ada di ujung pedang. Meski nyawa terancam, si kapten masih sok keras. Dia ngebentak Colin dan pamer kalau dia itu orang pilihan Fritz sendiri. Dia ngancem kalau Colin berani macem-macem. Dia bakal jadi musuh besar Fritz dan semua pelayan di sini. Colin pun mulai ngelihat sekeliling. Melihat tatapan aneh dari para pelayan lain, Colin akhirnya milih buat mundur. Si kapten langsung ngerasa menang, dikira gertakannya berhasil. Dia bilang nggak bakal lepasin Colin gitu aja, tapi sebelum dia ngurusin Colin, ada satu hal lagi yang harus dia selesain. Tiba-tiba, zret, penjaga nebas punggung Dek sebagai hukuman karena udah ngecewain kapten. Tapi itu belum semuanya loh. Mereka tega-teganya nusuk tangan Dek pakai pedang. Katanya sih, karena Dek udah nyia-nyiain kesempatan emas buat pamer kekuatan. Ngelihat sahabatnya disiksa gitu, Colin langsung hilang kendali. Dia ngamuk dan langsung nebas kepala mereka tanpa ampun. Sang kapten nyari celah dan nyoba nyerang Colin dari belakang. Dia pikir ini kesempatan bagus, tapi ternyata Colin bereaksi secepat kilat dan langsung nebas pedang si kapten sampai hancur. Lain kali, bukan pedang lo yang putus, tapi kepala lo. Colin udah siap kasih pelajaran berharga, tapi plot twist Dek malah muncul buat nyelamatin si kapten brengsek itu secara tiba-tiba. Serangan Colin tertahan mentah-mentah. Dia beneran bingung. Kenapa si Dek masih mau bantuin orang yang udah ngerendahin dia habis-habisan? Berhenti sebelum makin kacau, bisik Dek. Tangannya yang luka gemeteran megang pedang. Dan jujur aja, rasa sakitnya kelihatan jelas banget di wajahnya. Ngelihat kondisi Dek yang memprihatinkan, Colin akhirnya luluh. Dia ngelepasin si kapten, tapi kasih peringatan keras. Gak akan ada kesempatan kedua. Begitu para penjaga pergi, Colin langsung nanya ke Dek dengan nada sinis. Kenapa sih lo masih mau jadi penjilat buat mereka? Padahal, Dek jauh lebih kuat dari mereka, tapi dia cuma noleh dingin. Lo udah tamat, Colin. Gak seharusnya lo berani lawan perintah kapten. Kenapa Dek mau bersikap kayak orang bodoh? Dia gak merasa perlu jelasin ke Colin, toh menurut dia, Colin bentar lagi cuma bakal jadi mayat. Dek ngelempar pedangnya ke arah Colin. Ambil aja. Lagian, benda itu cuma bawa sial buat gue selama ini. Dan bener aja, bukannya berterima kasih, si kapten malah benamkan kepala Dek ke tempayan air sebagai hukuman. Bener-bener nggak tahu diri. Bukannya ngelawan, Dek malah minta maaf, dan akhirnya dibuang gitu aja ke lantai kayak sampah nggak berguna. Nyesek banget liatnya. Salah satu penjaga penasaran dan nanya ke kapten, apa mereka beneran bakal biarin Colin bebas gitu aja tanpa pembalasan? Tapi si kapten punya rencana licik. Dia nyuruh bawahannya nyebarin rumor kalau Colin udah resmi deklarasi perang lawan seluruh pelayan elit. Tujuannya jelas, bikin Colin terisolasi total dan kehilangan posisinya. Sementara itu Colin, dia masih nggak habis pikir kenapa Dek nggak mau lawan balik. Gak lama kemudian, waktunya makan. Di sini nih, sistem kasta di rumah itu bener-bener kerasa banget bedanya dan bikin emosi. Pelayan kasta tinggi dapat menu mewah yang paling enak, pelayan menengah pun masih dapat jatah yang bikin mereka kenyang, tapi kasta rendah, nasib mereka malang banget. Harus antre panjang cuma buat dapat makanan sisa yang lebih mirip sampah. Colin yang udah kelaparan pun akhirnya muncul. Pas Colin mau ambil jatah, pelayan di sana malah nolak buat ngelayanin dia. Bahkan piring di depan Colin ditarik kasar dan makanannya dibalikin ke panci. Kurang ajar banget. Colin noleh dan sadar kalau semua pelayan lagi ngelihatin dia dengan tatapan aneh. Tapi bukannya ribut, dia malah ngelakuin hal gila. Dia jalan santai, ngelewatin area pelayan menengah, dan langsung menuju ruang makan khusus buat para pelayan elit. Semua orang langsung melongo nggak percaya. Colin beneran masuk ke area elit itu, bahkan nyikut dua pelayan yang ngalangin jalan. Para pelayan wanita di sana langsung histeris minta dia diusir. Suasana makin panas. Colin terus jalan ke meja makan buat ambil makanan yang dia mau, sementara pelayan lain mulai ngerubungin dia dengan emosi. Apa-apaan lo? Sadar diri dong, teriak mereka. Colin cuek aja sampai akhirnya Cornell muncul dan negur kalau dia lagi ada di wilayah elit. Bahkan dengan peringatan itu, Colin gak ngerasa terganggu sama sekali. Pelayan lain makin marah dan nuntut supaya Cornell segera hukum Colin. Cornell sadar situasinya bakal jadi kacau balau kalau nggak segera ditangani. Akhirnya dia ambil keputusan buat bilang kalau ini cuma salah paham. Dia kan orang baru, wajar kalau belum tahu jalan, dalih Cornell. Dia langsung nyuruh Colin buat ikut dia pergi dari sana sekarang juga. Para pelayan lain cuma bisa melongo kecewa karena jagoan kita nggak dapat hukuman berat kayak yang mereka harapkan sebelumnya. Begitu berdua, Cornell nanya apa Colin, lupa soal aturan kepatuhan mutlak.
Colin jawab santai kalau dia emang lupa soal aturan kolot itu. Tapi, Colin ngingetin balik. Darius bilang, imbalan itu sesuai kemampuan masing-masing. Dan dengan kekuatan dia sekarang, dia layak dapat makanan enak. Gak disangka, Cornell setuju. Dia nerima tawaran Colin dan janji bakal dukung semua aktivitas hariannya mulai dari sekarang. Tapi tentu ada imbalannya. Cornell mau Colin nemuin siapa sebenarnya mata-mata yang lagi sembunyi di dalam rumah besar itu. Tiba-tiba, sinyal perburuan terlihat di langit. Colin kaget, kenapa juga Darius harus berangkat ke lokasi perburuan sepagi ini. Cornell jelasin kalau ada laporan soal kejadian aneh di hutan Gloomy yang gelap itu. Darius rencana mau investigasi sambil sekalian berburu. Pas denger nama hutan Gloomy disebut, Colin langsung tertarik banget. Nggak pakai lama, kita udah ngeliat dia lagi mengintai mangsanya di tengah hutan. Targetnya seekor rusa hitam bermata merah yang sembunyi di semak-semak. Colin narik busurnya dengan sangat tenang dan penuh konsentrasi. Satu tarikan, 3 anak panah meluncur presisi. Si rusa tumbang seketika cuma dalam satu serangan telak. Benar-benar tembakan yang gila. Colin langsung ngedeketin buruannya dan membedah perut si rusa pakai pisau tajamnya. Dan tebak apa yang dia temuin di dalamnya. Ada inti monster. Biasanya benda ini cuma diolah jadi perhiasan mewah atau kalung mahal doang buat para bangsawan. Tapi menurut catatan grimoire, inti ini bisa jadi bahan utama buat ramuan spesial yang bisa ningkatin kemampuan tempur seseorang secara drastis. Tentu aja, kualitas kekuatannya tergantung dari jenis dan level monsternya. Colin merhatiin benda bercahaya di tangannya itu baik-baik. Yah, ternyata cuma kasta bawah. Gumamnya sedikit kecewa. Tapi ya sudahlah, masih oke banget kalau mau dijadiin bahan ramuan mana. Sebelumnya, Colin emang udah bilang ke Cornell kalau dia pengen banget masuk ke area perburuan itu meskipun bahaya mengancam. Cornell sempat kaget soalnya pasca ada anomali aneh. Cuma pasukan penjaga dan satria elit yang dapat izin akses masuk ke sana. Tapi dasar Colin, dia pinter cari celah hukum. Dia bilang dia bebas masuk kapan aja asalkan dia pergi bareng sama rombongan korps penjaga. Aturan di hutan gelap ini benar-benar ketat. Setelah insiden anomali itu, cuma pasukan penjaga, satria elit, atau orang-orang penting yang punya izin yang boleh masuk ke sana. Tapi bukan Colin namanya kalau nggak licin. Dia nemu celah, dan bilang kalau dia bebas masuk selama dia bareng sama anggota pasukan penjaga. Sementara itu, Colin lagi asyik ngubek-ngubek jeroan seekor rusa pas tiba-tiba Deck muncul di lokasi dengan kondisi yang benar-benar lemas dan kehabisan napas. Ternyata dari tadi Deck nyariin Colin yang tiba-tiba menghilang dan dia nggak percaya sama penglihatannya sendiri pas ngelihat Colin berdiri santai di atas bangkai rusa. Masalahnya, cuma bangsawan atau pelayan tingkat menengah ke atas yang boleh berburu, tapi Colin cuek aja sama ocehan Deck dan malah minjem pedangnya. Tanpa basa-basi, Colin nancepin pedang itu ke badan si rusa dan bilang ke Deck kalau ini solusi buat semua masalah mereka karena nantinya semua bakal kelihatan. Seolah-olah Deck lah yang berhasil menumbangkan rusa itu sendirian, tapi Deck yang frustrasi langsung teriak kalau logika konyol Colin gak bakal mempan sama sekali. Belum ada 1 jam bareng Colin, Deck udah mau gila rasanya dia langsung nyalahin Cornell karena udah masangin dia sama orang kayak Colin. Dia bener-bener gak habis pikir apa yang ada di otak kepala pelayan itu pas bikin keputusan ini soalnya. Deck lagi sendirian pas tiba-tiba Colin nongol entah dari mana. Colin bilang kalau dia baru aja dapat misi dari Cornell, sambil nunjukin belati milik Cornell sebagai bukti nyata kalau dia nggak lagi bohong. Intinya, mereka berdua harus pergi ke area perburuan buat bantu Darius dalam investigasi, sekalian nyari beberapa stok perbekalan buat dibawa pulang. Duck bener-bener ngerasa nasibnya lagi sial banget karena harus kerja bareng orang pembawa masalah kayak Colin, tapi apa boleh buat. Deck akhirnya milih buat fokus ke misi aja, dan gak lama kemudian, dia mulai motong-motong daging rusa tadi buat dibawa. Niatnya sih biar semua daging itu dibawa pulang utuh demi ngebuktiin kemampuannya, supaya dia bisa diangkat jadi anggota resmi secepatnya. Tapi belum juga selesai, ternyata Colin udah bungkus sebagian dagingnya, dan malah mulai asyik manggang daging itu di atas api. Deck langsung mematung karena syok dan nanya apa-apaan yang lagi Colin lakuin dengan santainya. Colin cuma jawab kalau dia lagi manggang daging, simpel kan? Deck langsung protes keras karena perbekalan itu buat Darius dan keluarganya. Jadi mereka nggak boleh asal makan seenak jidat kapanpun mereka mau. Sambil lahap gigit potongan daging yang gede banget, Colin bilang kalau stok mereka tuh banyak jadi nggak bakal masalah. Kalau mereka ambil sedikit buat ganjal perut. Dia nyodorin daging itu ke depan muka Deck dan nyuruh dia ikutan makan awalnya sih. Deck sok-sokan nolak tawaran itu mentah-mentah. Tapi Colin ngingetin kalau Deck cuma dikasih makan sekali setiap 3 hari plus. Dia bilang kalau Deck tetap bakal dihukum bagaimanapun caranya. Karena Deck udah ngebiarin Colin minjem senjatanya,
Jadi Colin nyaranin mending dia makan aja sampai kenyang buat kompensasi hukuman nanti. Colin nambahin kalau Deck nggak bakal sanggup jagain kepala keluarga, kalau perutnya keroncongan kayak gitu masuk akal juga sih. Sambil ngeyakinin kalau dia nggak bakal bocor ke siapapun, Colin makin deketin dagingnya ke hidung Deck dan akhirnya Deck bener-bener nggak bisa nahan aromanya lagi. Dia langsung nyamber potongan daging gede itu dan lari ke pojokan buat makan lahap kayak anjing kelaparan sambil berusaha ngebohongin dirinya sendiri. Bahwa apa yang dia lakuin ini demi kebaikan keluarga mereka juga ngelihat cara Deck makan. Colin tahu banget kalau cowok ini bener-bener lagi kelaparan tingkat dewa. Colin pun manfaatin momen itu buat nanya, kenapa Deck selalu nurutin apa aja yang disuruh penjaga lain? Padahal jelas-jelas dia jauh lebih kuat dari mereka semua. Deck jawab kalau jadi kuat itu nggak ada artinya, karena cuma pengabdian kepada Tuhan yang bisa kasih mereka gelar bangsawan. Dan dia berharap bisa reinkarnasi jadi bangsawan di kehidupan selanjutnya. Dia ngaku kalau udah kerja keras mati-matian buat jadi pelayan tingkat menengah cuma demi adik perempuannya di desa biar adiknya punya kakak yang bisa dibanggain. Dia ngebentak Colin dan bilang kalau saran Colin itu sama aja nyuruh dia buat ngebuang semua hasil kerja keras yang udah dia bangun selama ini. Deck sadar kalau Darius itu seorang meritokrat, tapi dia percaya kalau mereka tuh udah cukup beruntung bisa jadi pelayan di sana. Prinsip Deck simple, mereka harus kerja sekeras mungkin, tanpa perlu banyak tanya ke siapapun, tapi Colin langsung ngeledek dia habis-habisan. Colin bilang kalau Deck terlalu mendewakan apapun kekuatan suci yang dimiliki para bangsawan itu, padahal kenyataannya, itu semua cuma sihir biasa. Deck nantang balik. Kalau emang menurut Colin itu hal sepele, ya udah coba buktiin dan gunain 1 atau 2 mantra sihir sekarang juga. Colin malah bikin dia makin kaget pas nanya balik apa yang bakal Deck lakuin. Kalau ternyata Colin emang beneran bisa gunain sihir, hal ini langsung bikin perhatian. Deck tersita sepenuhnya, dia natap mata Colin dalam-dalam, dan nanya dengan serius, apakah dia beneran bisa sihir. Tapi sebelum obrolan mereka makin jauh, tiba-tiba ada suara teriakan kencang dari kejauhan yang langsung bikin mereka berdua waspada. Ternyata itu, suara dari sekelompok penjaga yang lagi kewalahan ngelawan kawanan serigala api tim itu, bener-bener dibantai, karena jumlah serigalanya terlalu banyak. Pemimpin grupnya Glenn bener-bener nggak percaya, kalau dia sampai harus berjuang setengah mati, cuma buat ngelawan sekumpulan monster liar kayak gitu. Dia emang sempet nahan serangan serigala yang ngincar dia sebelum akhirnya ditebas, tapi dalam sekejap, dia langsung dikepung habis-habisan oleh serigala lainnya. Pas dia udah hampir tumbang, tiba-tiba ada anak panah melesat, entah dari mana, dan langsung ngebabat habis serigala-serigala yang mau nerjang dia. Ternyata penyelamatnya adalah Colin dan Deck. Colin langsung ngenalin kalau itu adalah serigala api, jenis monster yang harganya mahal banget di pasaran. 1 ekor aja udah cukup buat bikin orang hidup mewah buat sementara waktu, tapi ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekadar uang. Serigala-serigala itu punya inti kekuatan atau core yang bener-bener dia butuhin, makanya Colin udah siap buat ngebantai mereka semua tanpa sisa. Tanpa mikir 2 kali, Colin langsung melesat dan nerjang ke arah kawanan serigala itu bikin Glenn bener-bener melongo nggak percaya. Di sisi lain, Colin sama sekali nggak ngerasa terancam soalnya buat dia. Serigala-serigala ini bukan tandingan yang sepadan buat kekuatannya. Colin benar-benar gak butuh usaha lebih. Dia nembak sana-sini dan serigala-serigala itu tumbang seketika. Tapi tiba-tiba satu serigala meluncur buat serangan kejutan. Serangan dari arah belakang. Beruntung refleks Colin gila banget. Dia menghindar tepat waktu. Dia beneran heran kok serigala-serigala ini masih nekat nyerang, padahal udah jelas mereka kalah telak. Pas serigala itu melompat ke arahnya, Colin langsung bereaksi cepat. Satu tendangan super keras mendarat telak di badan si serigala. Serigala itu terpental jauh, sampai para penjaga melongo nggak percaya. Nggak kasih ampun, Colin langsung nyelesain sisanya pakai tembakan panah yang akurat banget. Kawanan serigala yang lain sadar kalau Colin ini ancaman besar. Seketika, semua mata buas itu beralih fokus ke arah dia. Tapi itu mana namanya cari mati. Glenn cuma bisa diam 1000 bahasa, karena timnya tadi kewalahan. Sekarang malah Colin yang dominasi. Colin bener-bener kayak lagi main-main doang sama mereka. Satu serigala yang emosi langsung nyerang pakai semburan api bertubi-tubi. Hap, Colin melompat tinggi ke udara buat ngehindar. Sambil melayang, dia balik ngehujani serigala itu pakai banyak anak panah. Tanpa nunggu lama, dia langsung nerjang dan nendang serigala itu ke tanah sampai mati. Colin akhirnya bisa narik napas lega sejenak. Tapi tiba-tiba, seret! Ada anak panah melesat lewat di samping kepalanya. Dia sempat ngira kalau dia lagi diserang teman sendiri. Ternyata panah itu nembus serigala yang mau nerjang dia dari belakang, dan baru aja nyelamatin nyawa Colin. "Jangan lengah!" teriaknya. Colin cuma ngedipin mata sambil kasih jempol ke arah Dak. Berkat kerjasama mereka,
Sisa-sisa serigala di sana akhirnya bisa diberesin. Glenn pun langsung muji mereka berdua. Dia ngakuin kalau skill mereka hebat, terus nanya, "Kalian ini anak buah siapa?" Dak jawab kalau mereka emang bukan bawahan langsung, tapi mereka berdua itu melayani Darius. Dak ngenalin dirinya sebagai anggota cadangan penjaga, sementara Colin, dia bilang Colin cuma pelayan rendah yang datang buat bantuin. Semuanya langsung kaget pas tahu status mereka. Di bawah perintah Cornell, tim Glenn bener-bener nggak nyangka sama kenyataan ini. Anak buah Glenn mulai ngerasa gengsi karena diselamatin sama pelayan kelas bawah. Pas mereka lagi sibuk ngehina, Colin malah cuek aja. Colin sibuk ngambil inti monster dari bangkai serigala itu. Ternyata, inti serigala api ini termasuk kategori tingkat menengah. Lumayan banget. Colin yakin banget dia bisa dapetin apa yang dia mau, asal dia ngikutin prosedur yang ada di buku sihirnya dengan benar. Tiba-tiba Marvin, si badan gede di tim Glenn, teriak ke Colin. "Heh, siapa yang kasih izin lo megang-megang monster itu?" Glenn langsung nengahin dan nyuruh Marvin buat biarin Colin aja. Soalnya bagi Glenn, prioritas utama mereka sekarang itu Darius. Tapi Colin nggak mau diem gitu aja. Pas dipanggil bocah ingusan, dia ngingetin Marvin kalau si bocah ini baru aja nyelamatin nyawa dia. Marvin hampir meledak emosinya, tapi untungnya ditahan sama Glenn dan Sarah. Sebenarnya, Colin udah hafal banget sama sifat mereka bertiga. Colin kenal mereka dari kehidupannya yang dulu. Ternyata trio ini dan Cornell adalah orang-orang kepercayaan yang paling setia sama Darius. Sayangnya, di masa lalu mereka semua tewas mengenaskan. Itu terjadi pas mereka lagi investigasi di dalam hutan gelap yang penuh misteri. Kematian mereka itulah yang jadi awal mula hancurnya kekuatan Darius. Makanya Colin ngerasa beruntung banget bisa ada di sini sekarang. Dia bertekad buat ngerubah takdir mereka supaya nggak ada lagi yang mati konyol. Tapi Marvin masih aja kelihatan emosi banget. Dak langsung masuk buat nenangin suasana. Dia bilang kalau Colin itu masih baru, jadi belum paham soal aturan-aturan di sana. Tapi Sarah malah ngehina Dak dan manggil dia anjingnya Katrina. Dia nyuruh Dak buat nggak usah ikut campur urusan mereka. Pas Glenn denger Colin itu orang baru, dia langsung sadar. Oh, jadi ini cowok yang berani bilang ke Katrina kalau dia mau jadi penguasa. Glenn emang akuin Colin itu kuat, tapi dia ngasih peringatan kalau ambisi besar kayak gitu bisa bikin Colin nyesel di kemudian hari. Glenn ngajak timnya buat lanjut jalan karena misi mereka masih panjang, tapi dia tetap bilang makasih karena udah dibantuin tadi. Namun, suasana tiba-tiba berubah drastis. Sebuah firasat buruk mulai kerasa di udara sekitar mereka. Bahaya besar datang. Tiba-tiba, Raja Serigala Api muncul bareng kawanannya yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tim Glenn langsung panik setengah mati. Kelihatan jelas banget kalau Raja Serigala Api ini levelnya beda, bener-bener monster yang mengerikan. Keadaannya makin parah karena bantuan terus datang buat si Raja. Detik itu juga, salah satu serigala langsung nerjang ke arah Glenn. Glenn cuma bisa diam mematung karena ketakutan, pasrah mau diterjang. Tapi lagi-lagi, Colin datang tepat waktu buat nyelamatin dia. Sampai-sampai Glenn nanya dengan tulus, "Sebenarnya lo itu siapa?" Colin cuma senyum. "Gue baru aja nyelamatin lo lagi kan?" Colin coba nyerang si Raja Serigala, tapi serangannya dipentalin dengan gampang. Colin malah yang kepental mundur kena serangan balik. Colin sadar kalau dengan kekuatannya sekarang, mustahil bisa menang kalau cuma ngandelin ilmu pedang doang. Dia harus cari cara lain. Sarah sama Glenn panik nanya keadaan Colin. Soalnya Raja Serigala ini udah sering banget bantai elit-elit kerajaan di masa lalu. Belum sempat mereka mikir, kawanan serigala udah ngepung mereka dari segala arah. Marvin teriak frustasi ke arah bosnya. "Gimana nih? Ngelawan serigala biasa aja udah repot. Sekarang malah si Raja yang mau ngincer kepala kita," teriaknya panik. Pas lagi kacau gitu, Colin bilang ke Marvin buat nggak usah khawatirin serigala-serigala kecil itu. Kenapa? Karena mereka cuma pion. Colin jelasin kalau serigala api itu cuma patuh sama perintah rajanya doang. Mereka nggak punya kehendak sendiri buat menyerang. Intinya sederhana banget, kalau mereka bisa ngebunuh si Raja, semua anak buahnya otomatis bakal kalah dan bubar sendiri. Glenn kaget banget pas denger penjelasan Colin. Dia baru sadar kalau strategi ini adalah satu-satunya kunci buat mereka bisa selamat. Gila nggak? Colin tiba-tiba ngajak lawan sang Raja Serigala. Padahal yang lain udah ciut, tapi Dek malah setuju sama Glenn kalau mustahil banget bisa menang. Bayangin, elit kekaisaran aja lewat. Apalagi mereka. Situasinya bener-bener di ujung tanduk sekarang. Udah pedang pada retak, Colin malah bilang, "Kita nggak bakal tahu hasilnya kalau nggak nyoba." Nekat? Jelas. Glenn akhirnya luluh pilihannya cuma bertarung atau mati. Tapi Sarah, dia masih ragu. Lewatin selusin serigala api cuma buat nyari kepalanya itu nggak gampang. Tunggu dulu, potong Colin. Dia bilang mereka nggak perlu buru-buru,
karena kesempatan emas bakal segera muncul. Dan bener aja, tepat setelah dia ngomong gitu, suasana langsung berubah mencekam. Colin yakin banget kalau celah buat menang bakal terbuka sebentar lagi. Roar! Sang Raja Serigala mengaum. Aura tekanannya luar biasa ngeri. Itu perintah buat anak buahnya. Serang! Kawanan itu mulai maju. Glenn udah siap-siap buat bantai, tapi Colin malah bilang, santai, biarin mereka deket dulu. Marvin emosi dong, siapa lo berani ngatur-ngatur? Dia nggak terima Colin yang tiba-tiba ambil kendali komando. Tapi Glenn langsung nengahin. Nggak ada waktu buat ribut internal kalau mau selamat, jadi mereka terpaksa nurutin rencana gila Colin. Akhirnya mereka nurut. Di saat genting itu, Colin manggil Dek buat ikut dia maju ke barisan depan. Dek bingung, sempat ragu-ragu pas denger ajakan itu. Terus Colin nanya satu hal. Lo mau jadi kakak yang bisa dibanggain Erika nggak? J-Lab. Kalimat itu ngena banget di hati Dek. Dia langsung inget adiknya, Erika, dan semangatnya mendadak berkobar lagi. Serigala-serigala itu makin dekat. Colin teriak ke timnya buat jangan gerak dulu sampai posisinya benar-benar pas. Begitu musuh masuk jebakan, Colin teriak ke Glenn buat pakai skill pedangnya, Sacred Shield, biar serigala-serigala itu pada buta sesaat. Silau men, Glenn ngelakuin persis yang diminta, dan pas kawanan itu kehilangan arah, Colin langsung kasih aba-aba ke Marvin. Hantam mereka, teriak Colin. Marvin langsung melompat tinggi dan ngeluarin jurus Heaven Shaking Slash miliknya. Boom! Hantaman tanahnya bikin gelombang kejut yang mementalkan semua serigala. Tapi Colin udah nyiapin langkah selanjutnya. Giliran Sarah yang beraksi. Lewat Phantom Sword, dia ngebuka jalan dengan tebasan kilat yang motong barisan musuh. Glenn sampai melongo kok, Colin bisa hafal semua skill individu mereka dengan detail gitu ya. Padahal baru bareng sebentar. Begitu jalan terbuka, Colin gerak bareng Dak. Sarah sempat-sempatnya ngeledek Dek anak anjing sambil nyuruh dia jangan bikin malu. Sambil lari kencang ke arah Raja Serigala, Dek nanya rencana sebenarnya. Colin ngejelasin satu teori menarik. Musuh sekuat apapun pasti bakal goyah kalau lawannya maju tanpa rasa takut sedikit pun. Mental kuncinya, itu yang Colin tekankan. Dak masih agak kurang paham maksudnya, tapi dia nggak punya waktu buat mikir panjang sekarang. Colin nyuruh Dek berhenti mikir soal pedang doang, karena Raja Monster ini butuh sesuatu yang lebih, yaitu sihir. Tanpa basa-basi, Colin aktifin garis mananya. Cahaya biru mulai terpancar, tanda dia lagi nyiapin serangan besar. Begitu semua energi terkumpul, Colin langsung ngerapalin mantra dan munculin bunga-bunga es yang indah tapi mematikan. Bunga es itu melesat ke arah Raja Serigala. Dek kaget setengah mati, ternyata Colin beneran penyihir. Bukan cuma gertak sambal. Masih mau lanjut? Ejek Colin ke arah monster itu setelah serangan pertama sukses mendarat. Provokasi level tinggi. Sang Raja Serigala masih berusaha tegar, tapi Dek nggak mau kasih napas. Dia langsung nerjang maju. Dia melompat tinggi dan J-Lab. Pedangnya nancap tepat di hidung monster itu. Colin teriak nyuruh Dek buat terus kasih tekanan. Selagi Dek nahan si Raja, Colin dapat waktu luang buat nyiapin serangan pamungkas yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Sang Raja Serigala cuma bisa melotot ketakutan pas ngeliat energi besar yang mau menghantamnya. Benar-benar tamat riwayatnya. Serangan itu nembus tubuh si monster, kayak pisau panas motong mentega. Sang Raja tumbang, dan anak buahnya langsung lari kocar-kacir. Dek bener-bener nggak nyangka soal kekuatan sihir Colin. Glenn dan timnya pun dateng buat ngucapin terima kasih atas bantuan gila ini. Marvin juga masih bengong, nggak percaya monster segede itu bisa kalah. Colin dengan rendah hati bilang kalau ini semua berkat kerja sama tim. Tapi Sarah nggak gampang ditipu. Dia merhatiin sisa pecahan es di tanah dan mulai curiga kalau Colin emang penyihir rahasia. Marvin malah ketawa dan bilang kalau Colin ngingetin dia sama sosok Darius pas masih muda dulu. Vibes-nya mirip banget. Ternyata mereka semua ini mantan anggota Ksatria Lionheart yang legendaris, yang dulu dipimpin langsung sama Darius. Setelah Ordo itu bubar, mereka semua mencar dan jadi Ksatria elit kekaisaran. Sejarah yang cukup berat juga ya. Sarah kumat lagi ngeledek Dek, manggil dia anjingnya si nenek sihir. Dek langsung naik pitam, nggak terima namanya diganti-ganti. Nama gue Dek, bukan anjing, teriaknya. Marvin pun ngebisikin Dek rahasia kalau Sarah emang benci banget sama Katrina. Dek sampai kena mental pas tahu kalau Sarah beneran berani manggil Lady Katrina dengan sebutan nenek sihir. Nekat abis. Dia nggak habis pikir, kok ada orang yang punya nyali sebesar itu buat ngehina nyonya rumah mereka sendiri. Akhirnya mereka malah ribut nggak jelas soal Sarah itu cewek tulen atau bukan. Sementara yang lain cuma bisa geleng-geleng kepala. Colin lagi asik bernostalgia nih tentang betapa solidnya hubungan dia sama Dek di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba si perusak suasana Frit muncul gitu aja di lokasi. Dengan nada sombong dia nanya ada apa ini.
Jelas aja semua orang shock, soalnya nggak ada satupun yang nyangka dia bakal nongol di sini. Deck dan yang lain langsung berlutut. Fritz beralasan kalau dia buru-buru ke sana, karena ngira ada keributan besar yang lagi terjadi. Pandangannya langsung tertuju ke bangkai serigala api yang bergelimpangan di tanah. Dia langsung nanya ke Glenn, ini sebenarnya ada apa? Glenn pun jelasin kalau pas mereka lagi investigasi hutan, tiba-tiba mereka disergap sama kawanan serigala itu. Untungnya, mereka diselamatkan sama Deck dan Colin. Nah, disinilah Fritz baru sadar kalau ada Colin di sana. Si Colin sendiri lagi sibuk banget mengutin core monster, makanya dia cuek aja pas Fritz datang. Tiba-tiba, Glenn bilang ke Fritz kalau aksi Deck dan Colin itu luar biasa banget dan sangat membantu mereka. Jadi, Glenn saranin supaya prestasi mereka dilaporin langsung ke kepala keluarga. Begitu Fritz dengar hal ini, wah, dia langsung panik setengah mati. Dia sadar kalau posisi dia sebagai pewaris utama bisa terancam kalau ayahnya tahu soal ini. Kalau ayahnya sampai dengar kehebatan Colin, habislah dia. Fritz nyaris gila karena emosi, tapi pas dia lihat Deck, sebuah ide licik langsung muncul di kepalanya. Fritz nengok ke Deck dan ngingetin kalau pelayan rendah yang berani masuk ke area perburuan itu adalah pelanggaran aturan yang sangat berat. Dia mulai maki-maki Deck dan bawa-bawa nama kakaknya. Bilang kalau kakaknya pasti bakal kecewa berat kalau tahu kelakuan Deck yang sembarangan ini. Colin langsung motong pembicaraan itu. Dia bilang kalau Deck jauh lebih baik daripada Fritz yang cuma bocah manja nggak berguna. Nggak bisa ngapa-ngapain tanpa nangis ke maminya, ejek Colin. Dia benar-benar nganggep Fritz itu produk gagal seperti biasanya. Sarah nyaris pingsan gara-gara nahan tawa denger sindiran telak itu. Fritz langsung murka dan nanya ke Colin, lu barusan bilang apa? Colin makin menjadi-jadi. Dia bilang ke Fritz kalau anak buahnya itu berlutut bukan karena hormat atau ngerasa dia hebat. Dia kasih tahu kalau mereka cuma tunduk karena ibunya itu Katrina, seorang kontes yang berkuasa. Para penjaga sama pelayan di sana sampai nggak percaya lihat betapa beraninya Colin. Terus Colin lanjut ngeledek lagi dengan nada santai. Enaknya bisa sok jago, dan bertingkah seenaknya cuma karena punya orang tua penting, katanya dengan nada yang benar-benar sinis. Fritz Bales ngancem kalau dia punya kuasa buat bunuh orang rendahan kayak Colin dalam sekejap. Colin sih setuju-setuju aja sama omongan itu. Tapi, Colin nambahin ejekan kalau Fritz pasti harus konsul dulu ke maminya sebelum berani bunuh orang. Nada bicaranya itu loh, benar-benar ngerendahin banget. Itu jadi puncak emosinya. Fritz meledak dan perintahin supaya Colin segera ditangkap. Tiba-tiba muncul segerombolan orang bertopeng secara misterius. Colin langsung diringkus pakai rantai, dan salah satu dari mereka naruh pisau tepat di lehernya. Sarah dan timnya langsung sadar siapa mereka. Ternyata mereka itu adalah gerombolan pembunuh bayaran profesional yang sangat berbahaya. Mereka spesialis penyusup yang dipelihara khusus sama keluarga Katrina. Sarah ngaku kalau grup ini sangat mengerikan, bahkan bangsawan pun bakal gemeteran dengar nama mereka. Sarah bener-bener nggak nyangka kalau Katrina bakal percayain keselamatan anaknya ke orang-orang seseram ini. Glenn langsung berlutut dan mohon supaya Fritz jangan terlalu berlebihan dalam bertindak. Soalnya, Colin dan Deck itu emang dikirim sama Cornell buat bantu investigasi. Tapi Fritz malah makin marah dan melotot ke arah Glenn. Dia nanya apa Glenn juga mau ikutan nentang dia. Pertanyaan itu bikin Glenn langsung gagap dan nggak bisa balas apa-apa lagi. Lihat situasinya makin kacau, Colin bilang ke Glenn buat nggak usah ikut campur. Dia suruh Glenn pergi aja dan laporin hasil investigasi mereka ke Darius. Sarah langsung sadar kalau Colin sebenarnya lagi nyoba ngebantu mereka buat kabur dari sana. Karena mereka nggak bisa mihak siapa-siapa, Sarah nyaranin buat mundur pelan-pelan. Glenn nurutin saran Colin dan mundur dengan hormat, ninggalin Fritz yang merasa sekarang dia punya kontrol penuh. Fritz langsung ledek Colin, bilang kalau sekarang Colin bener-bener nggak berdaya, dan nyawanya cuma ada di ujung jarinya. Colin malah nantangin balik, ya udah, bunuh aja gua. Nggak usah buang-buang waktu. Fritz malah senyum jahat, dia tiba-tiba dapat ide yang jauh lebih licik. Dia manggil Deck. Fritz ngasih senjatanya ke Deck dan bilang kalau setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Dia perintahin Deck buat ambil pedang itu dan bunuh Colin sekarang juga. Dengan ngelakuin itu, dia janji bakal lupain semua masalah yang ada. Nah, di sini muncul kilas balik dari kehidupan Colin yang sebelumnya. Sebulan sebelum invasi iblis dimulai, Colin dan Deck pernah ditangkap sama gerombolan orc. Setelah disiksa habis-habisan dalam tawanan, Raja Orc pengen main-main. Deck diikat kuat-kuat, dan si Raja Orc nyuruh Colin buat bunuh Deck pakai tangannya sendiri. Katanya, itu satu-satunya cara kalau mau sandera yang lain dilepasin hidup-hidup. Colin pun terpaksa ngambil pedang itu. Dia dihadapin sama pilihan yang mustahil. Nyawa ratusan orang atau sahabat baiknya sendiri. Pas Colin jalan ke arah Deck sambil bawa pedang, Deck mulai cerita soal masa lalunya yang kelam. Dia bilang cuma adiknya, Erika,
Satu-satunya keluarga yang dia punya di dunia ini. Darius emang nampung dia, tapi atas perintah Katrina, Erika malah dikirim jauh ke kediaman keluarga Williams. Deck cuma pengen percaya kalau adiknya aman di sana. Dia mohon banget supaya Colin mau jagain adiknya kalau dia udah nggak ada nanti. Dia cerita kalau adiknya itu aslinya pemilih banget soal makanan, tapi dia minta Colin jangan terlalu manjain dia. Deck juga nitip satu pesan terakhir. Tolong kasih tahu adiknya kalau dia udah berhasil jadi ksatria sejati. Dengar cerita setragis itu, Colin cuma bisa ngerasa sedih dan simpati yang sangat dalam. Roda berputar. Sekarang giliran Colin yang terpojok di ujung pedang, dan Fritz si licik langsung ngeh kalau Deck lagi ragu-ragu. Fritz langsung nanya, kenapa dia ragu? Deck jawab jujur, kalau tanpa Colin, mereka semua pasti sudah mati sekarang. Rasanya berat banget buat Deck membunuh orang yang sudah menolongnya. Tapi Fritz malah mulai mainin emosi Deck. Fritz bilang, Erika pasti bakal kecewa banget kalau tahu kakaknya lebih milih orang asing daripada adiknya sendiri. Deck langsung membantah keras. Deck bilang dia nggak akan pernah setega itu. Tapi Fritz terus memprovokasi dengan cerita soal Erika yang dia dengar beberapa hari lalu. Ternyata, Erika sampai rela menahan lapar dan gak makan berhari-hari cuma buat menabung beli pedang untuk Deck. Parah banget pengorbanannya. Bahkan Erika sampai jatuh pingsan karena kelelahan. Dengar kabar itu, mental Deck benar-benar hancur dan terpukul banget. Fritz makin menekan. Dia bilang Deck nggak punya hak buat jaga Erika kalau perintah kecil begini saja dia nggak berani lakukan. Deck sampai berlutut dan memohon pada Colin supaya selamatkan adiknya. Sampai akhirnya Fritz teriak menyuruh Deck segera habisi Colin. Bunuh dia kalau mau adikmu selamat. Tapi tiba-tiba, hahaha, Colin malah ketawa kencang kayak orang gila sampai Fritz kebingungan. Fritz emosi dan nanya apa yang lucu. Tapi Colin dengan sombongnya bilang kalau dia nggak akan pernah mati di tangan pengecut. Colin malah kasih ide gila, dia nantang Fritz buat biarkan dia dan Deck duel sampai mati daripada cuma eksekusi sepihak. Colin meyakinkan Fritz kalau tontonan ini bakal jauh lebih seru daripada cuma melihat Deck yang terus-terusan merengek nggak jelas. Fritz sempat mikir sebentar, dan karena merasa nggak ada ruginya, dia suruh para pembunuh melepaskan Colin. Biar mereka berdua baku hantam. Begitu tangannya bebas, Colin langsung ambil pedangnya dan menodongkannya ke arah Deck. Sontak saja Deck kaget setengah mati. Deck bingung bukan main. Dia nggak tahu apakah Colin ini serius ingin membunuhnya, atau cuma akting belaka di depan Fritz. Deck membeku. Fritz langsung memanasi suasana, menyuruh Deck jangan kecewakan adiknya. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Deck. Zut! Colin langsung menerjang dengan pedangnya. Deck nyaris nggak sempat menghindar dan terpental jauh karena kecepatan serta kekuatan luar biasa Colin. Serangan Colin terus berlanjut tanpa henti, bikin Deck benar-benar syok berat. Dan di tengah serangan itu, Colin berbisik kalau dia terpaksa menyerang karena dia juga nggak punya niat buat mati konyol di sini. Dengar itu, Deck mulai sadar. Deck akhirnya fokus total. Dia menangkis serangan Colin dan memaksanya mundur. Colin dengan percaya diri bilang, dia bakal selesaikan duel ini cuma dalam 3 jurus saja. Deck yang emosi membalas, dia nggak butuh 3 jurus, cukup 3 detik. Suasana jadi tegang banget. Keduanya saling mengunci pandangan, menganalisis gerakan lawan sebelum akhirnya mereka berdua maju bersamaan. Saat jarak mereka makin dekat dan pedang hampir beradu, Colin membisikkan sesuatu yang penting. Jangan lupakan rekan-rekanmu, Deck. Terang, pedang mereka beradu kuat. Deck terdiam sejenak, langsung teringat dan merenungkan maksud dari perkataan Colin barusan. Ternyata, pesan Colin itu sangat berarti buat Deck. Begitu mereka saling paham satu sama lain, rencana rahasia pun dimulai. Alih-alih saling tebas, mereka berdua malah bergerak melewati satu sama lain dengan sangat cepat dan presisi. Wush! Mereka melepaskan tebasan kuat yang memicu badai angin sampai mengaburkan pandangan semua orang, termasuk Fritz yang kebingungan. Tiba-tiba, boom! Colin muncul dari atas dan langsung menerjang ke arah Fritz. Tapi Fritz sigap menangkis serangan itu pakai sihirnya. Colin gak menyangka kalau Fritz ternyata punya nyali buat melawan balik. Dengan marah, Fritz langsung membanting Colin ke tanah. Fritz mengeluarkan sihir petirnya sambil teriak supaya Colin jangan berani meremehkannya. Para pembunuhnya mau ikut campur, tapi Fritz melarang. Diam kalian, biar aku sendiri yang habisi dia. Fritz langsung melepaskan kekuatan sihirnya secara maksimal sampai energinya meluap-luap. Deck sampai merinding melihat kekuatan itu. Di saat yang sama, Grimoire memberi peringatan keras pada Colin kalau situasi makin gawat. Colin langsung cek jendela status milik Fritz. Waduh, ternyata level sihirnya sudah intermediate dan dia pengguna elemen petir yang berbahaya. Kemampuan sihirnya memang level menengah,
Tapi untungnya kemampuan berpedang Fred masih level pemula. Jadi masih ada celah di sana. Masalahnya, sistem memperingatkan kalau resistensi sihir Colin masih level pemula. Artinya, dia nggak akan kuat menahan serangan petir Fred. Colin sempat kaget melihat data itu. Tapi dia bukan tipe orang yang bakal lari ketakutan cuma karena statistik. Dia tetap maju. Colin memutuskan buat lanjut bertarung demi memastikan kemampuannya. Di sisi lain, Fred makin ngamuk dan teriak sombong ke arah Colin. Biar kutunjukkan perbedaan kekuatan kita, Fred menembakkan petirnya, tapi Colin dengan cepat membangun perisai es untuk menahannya. Dar! Ledakan besar terjadi sampai debu berterbangan kemana-mana. Fred melongo nggak percaya melihat apa yang barusan terjadi di depan matanya. Dia syok berat karena nggak mau percaya kalau Colin baru saja menggunakan sihir es buat menangkis serangannya tadi. Masih dalam kondisi nggak percaya, Fred melihat ada banyak serpihan es di area itu, begitu debunya mulai hilang. Colin terlihat masih berdiri tegak meski ada sedikit luka lecet. Dia malah mengejek Fred, cuma segini kemampuan terbaikmu? Semua pelayan nggak percaya kalau Colin bisa selamat dari serangan maut Fred. Fred sendiri mulai sadar kalau Colin memang pengguna sihir. Tapi dasar keras kepala, dia tetap nggak mau mengakui fakta yang sudah terpampang nyata di depan matanya itu. Wah, makin seru nih. Fred bener-bener nggak percaya kalau budak kayak Colin punya bakat sihir sehebat itu. Dia pun mulai nyiapin sihir serangan tingkat tinggi buat nyelesain semuanya. Colin udah pasang kuda-kuda buat nangkis. Tapi sialnya, grimoire miliknya malah ngasih tahu kalau dia nggak bisa pakai sihir apapun. Ternyata mana miliknya udah habis total. Colin langsung berlutut lemas karena dia tahu banget kalau kali ini dia bener-bener tamat. Dan sebelum dia sempat sadar, boom! Serangan petir, Fred menghantam telak. Colin teriak kesakitan seadijadinya. Kilat itu membakar saraf-sarafnya sampai ke tulang. Colin pun bertanya-tanya, apa dia bakal mati lagi setelah dapat kesempatan kedua buat ngulang semuanya? Dalam keputusasaan buat bertahan hidup, Colin mulai memeras semua sisa energi yang dia punya. Grimoire-nya pun sadar akan hal gila itu. Dia langsung dapat peringatan keras buat nggak pakai sihir tanpa mana yang cukup. Risikonya, dia bisa lepas kendali dan berubah jadi monster berserk. Tapi Colin bodoh amat. Dia nggak mau mati konyol di sini. Dia terus maksa tubuhnya sampai benar-benar melampaui batas kemanusiaannya. Tiba-tiba aura gelap menyelimuti tubuhnya dan mengubah Colin jadi cyborg. Gila banget. Semua status kekuatannya langsung melesat menembus langit. Bahkan sistem pun nggak bisa ngitung berapa besar energi sihirnya sekarang. Layar statusnya cuma dipenuhi sama angka-angka misterius yang nggak jelas. Colin memegangi kepalanya yang sakit banget sambil kebingungan. Tapi dia mutusin buat nggak peduli dan pakai kekuatan ini sebelum semuanya habis. Dia langsung menerjang Fred dengan kecepatan tinggi. Fred yang lihat itu bener-bener syok dan ngerasa terdesak parah. Fred buru-buru pasang sihir pertahanan buat nahan serangan itu. Tapi Colin dengan mudahnya menebas tameng itu dan nyaris bikin kepala Fred melayang. Fred nyaris nggak sempat menghindar. Belum sempat dia narik napas, Colin udah menyerang lagi dengan tebasan yang jauh lebih mematikan dari sebelumnya. Fred emang berhasil selamat, tapi kudanya malah jadi korban. Hewan malang itu ditebas habis oleh kemarahan Colin yang nggak terbendung. Fred melompat mundur buat jaga jarak. Terus dia sadar kalau Colin kayaknya mulai kecapekan, dan dia mikir ini kesempatan emas buat balik menyerang. Dia pun nyiapin tameng petir. Tapi Colin, dia menerjang tameng itu kayak anjing gila dan sampai ke depan Fred dalam sekejap mata. Fred udah ngerasa ajalnya tiba. Tapi pas pedang Colin mau nembus lehernya, tiba-tiba muncul tameng emas pelindung yang ngalangin serangan itu. Serangan Colin terpental ke belakang dengan keras. Dan ternyata, sosok penyelamat Fred nggak lain adalah ayahnya sendiri, Darius. Darius langsung memarahi mereka berdua dengan suara menggelegar. Dia bilang ini tuh tempat berburu, bukan arena buat kalian berantem sampai mati. Dia nyuruh mereka buat nahan diri sampai di rumah nanti. Karena Darius sudah datang, dan situasi dirasa aman, Colin akhirnya tumbang dan pingsan. Beberapa hari kemudian, Colin akhirnya sadar. Hal pertama yang muncul di kepalanya adalah ingatan soal transformasinya jadi cyborg yang ngeri itu. Dia langsung lompat dari kasur karena ketakutan buat cek badannya sendiri. Syukurlah, dia udah balik ke wujud manusia normal lagi. Tiba-tiba terdengar suara Dek di dalam ruangan yang menyapanya. Tapi pas Colin noleh, dia kaget setengah mati ngelihat muka Dek yang pucat kayak mayat. Colin teriak ketakutan karena disangka hantu. Setelah tenang, Dek jelasin kalau Colin itu pingsan lama banget setelah duel maut lawan Fred. Katanya Glenn yang gendong dia balik, terus Sierra yang serahin dia ke dokter sambil ngancem bakal bunuh dokternya kalau Colin sampai mati. Colin pun turun dari kasur dan ngerasa badannya udah seger banget. Dia ngaku kalau sekarang energinya bener-bener udah balik lagi.
Rencananya dia mau nemuin Sierra dan yang lain buat bilang makasih. Sekalian cari makan karena perutnya udah keroncongan parah. Colin juga iseng bilang makasih ke Dek atas bantuannya. Dek pun kaget, ternyata si Colin tahu cara bilang terima kasih juga ya. Pas mereka jalan ngelewatin mansion, Colin sadar kalau semua orang ngelihatin dia, seolah-olah mereka baru aja ngelihat hantu bangkit dari kubur. Dia dengar para pelayan lagi asyik ngegosipin dia sama Fred. Karena penasaran, Colin mutusin buat nanya langsung ke mereka soal gosip itu. Tapi cewek-cewek itu malah lari ketakutan. Colin pun nyalahin Duck. Katanya mereka kabur gara-gara nggak tahan ngelihat muka Duck yang jelek dan pucat. Dek teriak nggak terima. Dia bilang ini semua salah Colin karena Dek nggak bisa tidur semalaman cuma buat jagain dia yang pingsan. Mereka lagi asyik debat pas si botak dan anak buahnya tiba-tiba muncul ngerusak suasana. Klasik banget gangguan kayak gini muncul lagi. Si botak coba ikut campur, tapi mereka berdua malah barengan nyentak dia buat gak usah sok asyik dan menjauh dari urusan mereka. Orang itu sempet ciut, tapi pas sudah tenang, dia bilang kalau dia datang ke situ buat balas dendam atas kejadian kemarin. Colin bener-bener bingung dia ngomongin apa. Si botak bilang kalau kemarin itu Colin cuma lagi beruntung aja pas nyerang dia secara tiba-tiba. Tapi sekarang dia udah siap tempur. Dan dia yakin hasilnya nggak bakal memalukan kayak pertemuan mereka yang sebelumnya. Sombong banget. Colin cuma bisa bengong ngeliat tingkah si botak ini. Terus si botak jentikin jarinya buat ngasih kode ke anak buahnya buat maju menyerang. Dan, zong, nggak ada yang gerak sama sekali. Dia pun marah-marah ke anak buahnya karena nggak ada yang nurut pas dia kasih kode jentikan jari. Tapi anak buahnya nggak bodoh. Mereka masih inget jelas gimana ngerinya Colin kemarin. Jadi ya, mereka mending diem daripada cari mati. Apalagi mereka udah dengar kabar soal duel gila Colin lawan Fred. Jadi mereka bener-bener nggak mau cari masalah sekarang. Si kapten baru sadar kalau anak buahnya itu penakut semua. Tapi karena ego setinggi langit, dia nggak bisa mundur begitu aja di depan Colin. Tiba-tiba dia narik kerah baju Dek dan nuduh, Dek udah khianatin Fred. Dia ngancam mau bawa Dek ke hadapan Fred buat dihukum berat. Dia coba mau pukul Dek. Tapi kali ini, Dek nggak tinggal diam. Dia tangkis serangannya, dan bilang kalau si botak nggak punya hak buat nilai dia. Tanpa ragu, Colin langsung dorong si botak itu sampai tersungkur. Asli, dia shock banget. Tapi tiba-tiba boom, Glenn sama anak buahnya muncul di lokasi. Dengan nada tegas, Glenn nanya ada keributan apa sepagi itu. Si botak yang ngeliat para ksatria datang langsung pede, dia pikir riwayat Colin sama Dek bakal tamat saat itu juga. Maklumlah, ksatria elit kan nggak main-main. Dasar muka dua, si botak itu langsung nunduk hormat ke Glenn, sok nyambut dengan ramah seolah-olah dia orang bener. Si botak mulai ngadu kalau dia baru aja mau ngasih pelajaran ke Colin sama temennya gara-gara mereka dianggap nggak tahu sopan santun. Cih, pinter banget ya aktingnya. Tapi di luar dugaan, Colin malah nyapa mereka kayak sohib kental. Ngeliat itu, si botak udah mau meledak marah, ngerasa nggak terima karena dianggap selevel. Dan plak, secara mengejutkan, Marvin maju dan langsung gampar muka si botak itu biar minggir dari jalan. Rasain tuh. Si botak cuma bisa melongo nggak percaya pas ngeliat Marvin sama Sarah malah asyik bercanda sama Colin. Bener-bener kayak teman akrab. Dia ngerasa kayak lagi mimpi buruk. Langsung deh dia protes. Bilang nggak pantas pelayan kasta tinggi main-main sama pelayan rendah kayak mereka. Dasar kolot. Katanya itu ngelanggar aturan banget. Tapi Sarah langsung nyemprot. Dia bilang mereka nggak peduli sama aturan sampah apapun yang dibikin sama si Katrina itu. Sarah juga ngancam si botak biar tutup mulut kalau nggak mau mata satunya hilang juga. Colin pun pergi santai bareng skuad Glenn sambil ngeledek kalau dia baru aja menang lagi. Mereka semua pun cabut ke bar buat santai sejenak. Colin niatnya mau berterima kasih karena udah dibantuin, tapi ya, namanya juga kawan. Ternyata, Glenn malah bilang kalau Colin lah penyelamat mereka. Sarah juga nambahin kalau mereka emang dari dulu nggak pernah suka sama si botak itu. Dek sempet kepo nih, apa mereka punya masalah pribadi di masa lalu? Tapi pertanyaan itu malah bikin Sira naik pitam. Dia bener-bener nggak mau denger apapun soal si botak itu. Dek langsung ciut dan minta maaf karena udah lancang nanya. Di tengah suasana itu, Glenn natap Colin sama Dek dengan tatapan yang serius banget. Glenn nawarin mereka berdua buat gabung bareng tim mereka, soalnya ksatria elit sekarang cuma sisa mereka bertiga doang. Dek, wah dia hampir pingsan saking senengnya. Gimana pun juga, dia nggak pernah ngebayangin kasta hidupnya bakal naik setinggi itu. Tapi, Colin justru ngasih jawaban yang nggak terduga. Colin tegas bilang kalau dia nggak tertarik jadi ksatria elit. Kenapa? Karena dia punya ambisi yang jauh lebih gila. Mereka bertiga pun langsung paham arahnya kemana. Yup, ambisi buat jadi penguasa rumah ini alias jadi lord. Marvin langsung ngingetin Colin biar nggak ketinggian mimpinya dan jangan jadi sombong dulu.
Cuma gara-gara menang lawan Frit pakai ilmu pedang misterius, bukan berarti kamu udah hebat, kata Marvin. Dia bilang saingan Colin tuh nggak cuma Frit doang. Tapi Sira langsung nyaut. Dia bilang Marvin tuh bego banget kalau ngira teknik yang dipakai Colin itu ilmu pedang. Sira bener-bener jeli nih ngeliat situasinya. Sira yakin banget kalau Colin sebenarnya pakai sihir. Dia bahkan curiga kalau Colin pakai sihir juga pas numbangin Flame Wolf King waktu itu. Skakmat. Marvin awalnya nggak mau percaya. Mana mungkin mantan budak bisa punya akses ke ilmu sihir yang sangat langka kayak gitu? Nggak masuk akal menurut dia. Glenn pun minta Colin buat jelasin semuanya. Nah, di sini Colin mulai panik nih. Dia emang udah takut banget kalau rahasianya sebagai pengguna sihir bakal ketahuan. Tapi tenang, otak encer Colin udah nyiapin skenario cadangan. Namun, sebelum dia sempat ngarang alasan, tiba-tiba ada kejadian gak terduga. Sarah malah bikin kesimpulan sendiri. Dia langsung narik Colin dan bilang kalau dia bisa ngerasain aura kalau Colin itu sebenarnya mantan bangsawan. Wah, pas banget. Sarah jelasin kalau Colin itu kemungkinan anak haram bangsawan yang dikhianati dan dijeblosin jadi budak gara-gara konspirasi jahat. Dramatis banget kan? Katanya, tujuan Colin gabung ke keluarga Darius itu buat ngambil kembali semua yang pernah dicuri darinya. Sarah benar-benar pinter bikin cerita karangan sendiri. Dek sampai melongo, kok Sarah bisa dapat ide sejauh itu? Tapi yang lebih gokil lagi, Colin langsung setuju sama alasan itu buat nyelamatin posisinya. Colin bilang, wah kamu bener-bener bisa baca aku ya. Sarah seneng banget tebakannya bener. Sementara Glenn mulai ngutuk kelakuan para bangsawan kekaisaran. Colin pun mulai akting lebih dalam lagi. Dia bilang dia berasal dari kota Ailey, tapi diusir keluarganya gara-gara konspirasi sampai akhirnya terpaksa jadi budak buat bertahan hidup. Sambil cerita, Colin mulai ngeluarin air mata buaya aktingnya bener-bener kelas Oscar. Dia bilang dia nggak bakal biarin kejadian itu ngebancurin hidupnya. Aku bakal bikin para bangsawan itu bayar semua perbuatan mereka, kata Colin dengan nada penuh dendam. Akting yang bener-bener sempurna buat nipu mereka. Cerita bohong itu sukses bikin Marvin sama Sarah nangis bombay karena kasihan. Sementara Dek cuma bisa nontonin kegilaan ini dari belakang dengan muka heran. Dek mikir, Marvin sama Sarah emang gampang dibegoin. Tapi nggak mungkin kan, Glenn yang bijak itu juga bakal percaya sama cerita picisan kayak gitu. Salah besar. Ternyata Glenn juga kena tipu mentah-mentah. Dia bener-bener kemakan sama cerita sedih yang dikarang Colin. Glenn janji bakal rahasiain identitas bangsawan Colin asal dia nggak bikin masalah. Tapi Glenn ngasih peringatan yang cukup serius nih. Dia ngingetin kalau Colin jangan pernah sekali-kali pakai sihir di depan Katrina atau Frit. Bahaya banget kalau mereka sampai tahu. Colin pun langsung setuju. Setelah urusan selesai, Glenn ngasih tahu kalau Lord Darius minta Colin datang ke ruangannya begitu dia udah bangun sepenuhnya nanti. Pas Colin sama Dek pergi, Glenn gumamin nama kota Ailey. Ternyata dia nggak sepenuhnya percaya gitu aja sama cerita Colin. Insting satrianya emang tajam. Di sisi lain, Dek masih nggak habis pikir kenapa kebohongan Colin bisa sesukses itu. Terus dia nanya, kenapa sih Colin harus milih kota Ailey sebagai asalnya? Colin ngejelasin kalau Ailey itu tempat kumpulnya orang baik dan jahat acak-acakan banget lah. Plus, letaknya itu jauh banget dari sini. Karena jaraknya yang jauh, bakal susah banget buat siapapun ngelakuin investigasi buat nyari tahu kebenaran identitasnya. Licik dan jenius di saat yang barengan. Colin bilang, gampang banget buat ngecoh orang pakai cerita bangsawan yang terzalimi kayak gitu. Orang-orang pasti langsung iba dan nggak nanya-nanya lagi. Dek cuma bisa geleng-geleng kepala. Terus dia nanya satu hal lagi, apa Colin tahu soal teknik gagak berkaki 3? Dia curiga jangan-jangan itu cuma teknik lain buat nipu orang lagi. Dan set. Kita langsung dibawa ngeliat sekilas kejadian misterius di masa lalu. Gila, ternyata Colin membantai orc itu cuma buat nyelamatin Duck. Dia bahkan sempat-sempatnya pesan ke Duck buat nyampein semua kata-kata manis tadi ke adiknya. Colin langsung incar bos orcnya, tapi serangannya tertahan tameng air. Sialnya, dia malah dilempar masuk dan terjebak di dalam tameng air itu. Colin mulai kehabisan napas. Di saat Raja Orc lagi asyik sombong soal seberapa kuat dirinya, tiba-tiba, Dek muncul tepat di bawahnya. Dek teriak kalau dia masih hidup. Kehadiran Dek yang muncul entah dari mana ini bikin fokus si Raja Orc langsung buyar seketika. Kesempatan. Pedang Colin akhirnya berhasil nembus pertahanan lawan. Tanpa ampun, Colin dan Dek langsung bantai Raja Orc itu dengan cara yang paling sadis. Kerja sama yang luar biasa. Musuh pun tumbang. Setelah itu, mereka berdua benar-benar ngamuk dan bikin kekacauan total buat sisa para orc di sana. Mereka bantai para orc satu persatu, tapi anehnya, mereka malah asyik berdebat soal gimana
Harusnya rencana tadi dijalankan. Dek sewot dan teriak ke Colin. Katanya, harusnya Colin utamain keselamatan para sandera dulu bukannya malah sibuk nyelamatin nyawa dia. Tapi Colin santai aja ngejawab, kalau dia nurutin maunya musuh, para sandera itu tetap bakal dibunuh juga ujung-ujungnya. Dak nggak mau kalah, dia bilang setidaknya kasih sinyal dong, biar dia bisa siap-siap dulu sebelumnya. Colin makin emosi, dan bilang mana mungkin dia teriak-teriak rencana serangan di depan musuh. Mereka terus aja adu mulut nggak ada habisnya. Para sandera cuma bisa melongo bingung ngelihat mereka berdua. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Dek bikin gestur tangan yang aneh banget. Ternyata, itu simbol gagak kaki tiga. Dek bilang, dia belajar sinyal itu dari seseorang bernama Rowan waktu dia masih di asosiasi budak dulu. Katanya, sinyal ini buat nyari kawan seperjuangan. Di kehidupan sekarang, Colin kaget dan ngaku kalau dia juga pernah diajarin sinyal itu. Colin bilang orang yang ngajarin dia sudah mati. Dan orang itu adalah sahabatnya yang paling keras kepala. Dek shock dengarnya, soalnya dia nggak tahu ada kenalan dari masa budaknya yang kenal Colin. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di ruangan Darius. Darius sudah nunggu di sana. Dia langsung nanya ke Colin, gimana kondisinya sekarang setelah pertarungan itu? Colin ngeyakinin kalau dia sudah jauh lebih baik berkat bantuan Darius. Terus Darius bilang ada alasan serius kenapa mereka dipanggil ke sini. Ini soal insiden di tempat perburuan kemarin. Dengar itu, Dek langsung panik dan merasa khawatir setengah mati. Dia pikir Darius bakal marah besar karena mereka masuk ke area perburuan tanpa izin. Tapi, Darius malah jalan pelan ke arah mereka. Darius mulai cerita kalau dia sudah kenal Glenn dan timnya sejak lama sekali. Bahkan, sampai ada lukisan mereka di dinding itu. Mereka sudah berkali-kali lolos dari maut bersama, dan itulah yang ngebentuk mereka sampai sekarang. Darius jujur kalau dia nggak sanggup ngebayangin harus kehilangan mereka. Jadi, karena Colin dan Dek sudah nyelamatin sahabatnya, dia tulus berterima kasih. Dak ngerasa bersalah, dia bilang harusnya keadaan nggak bakal seburuk itu kalau saja mereka sadar ada yang aneh lebih cepat. Tapi, Darius langsung motong pembicaraan itu dan bilang sesuatu yang nggak terduga. Dia bilang mereka nggak salah sama sekali. Justru itu tanggung jawab dia buat prediksi serangan monster seperti itu. Berjiwa besar banget ya. Terus, Darius nanya soal tawaran masuk Satria Elit yang dikasih Glenn kemarin. Dia mau tahu apa jawaban pasti mereka berdua. Kayak biasa, Colin langsung nolak tawaran itu dengan sopan. Darius pun beralih nanya ke Dak, gimana menurut dia? Dek kaget setengah mati. Dia mulai gagap dan bilang kalau pasti ada orang lain yang jauh lebih hebat dari dia buat posisi itu. Tapi Colin langsung motong, dia bilang ke Dek kalau sang kepala keluarga cuma nanya apa yang sebenarnya hati kecil dia mau. Akhirnya Dek teriak lantang kalau dia pengen banget jadi salah satu ksatria elit. Darius pun tersenyum, lalu nanya apa permintaan khusus dari Colin. Jawaban Colin bikin Darius dan Dek shock berat. Dia minta supaya Erika dipindahkan kembali ke kediaman Hall dari kediaman Williams. Darius sampai nanya 2 kali buat mastiin. Colin jelasin kalau Erika dan Dek itu nggak pernah terpisahkan sejak sebelum masuk keluarga Hall. Mengingat kondisi fisik Erika yang lemah, Colin yakin banget kalau Dek pasti pengen adiknya itu selalu ada di dekatnya. Darius nanya lagi buat mastiin. Jadi, ini beneran permintaanmu? Colin bilang kalau dia dan Dek itu rekan seperjuangan yang sudah saling jaga nyawa. Jadi, mereka itu sudah kayak teman dekat. Colin nggak bisa tinggal diam kalau temannya lagi dalam masalah. Dengar itu, Dek sampai nggak bisa ngomong apa-apa karena saking terharunya. Colin bener-bener mohon supaya Erika dikembalikan ke sisi Dek. Darius pun ngerasa tersentuh banget dengar ketulusan kata-kata Colin itu. Apalagi Colin nyebut Dek sebagai sahabatnya. Darius akhirnya setuju, meski bilang bakal butuh waktu karena ini melibatkan keluarga Williams yang rumit. Setelah kasih jaminan, Darius nyuruh Dek buat keluar duluan dari ruangan itu. Sambil jalan keluar, pikiran Dek cuma satu. Kenapa Colin mau berkorban sejauh itu buat dia? Sekarang, tinggal Colin dan Darius berdua saja di sana. Darius akhirnya buka suara. Katanya, sejak pertama kali lihat Colin nahan serangan sihir di arena, dia tahu kalau Colin bukan budak biasa. Dulu sih dia belum kaget kekat banget. Tapi, semuanya berubah pas dia ngelihat gimana cara Colin bertarung lawan Fred kemarin. Menurut Darius, kekuatan yang Colin pakai itu beneran nggak masuk akal. Colin yang sudah tahu arah pembicaraan ini, langsung memotongnya. Colin bilang kalau dia bukan orang yang luar biasa, sambil mulai ngunjukin aura kekuatan sihirnya yang dahsyat di depan Darius. Ngaku-ngaku cuma penyihir amatir yang bisa sihir kecil, Colin bilang ke Darius kalau dari sudut pandangnya sendiri.
Di depan penyihir hebat tingkat Grandmaster kayak Darius, dia itu cuma butiran debu, tapi Darius jelas ngerasa ada yang nggak beres. Darius mulai nanya identitas asli Colin. Si Colin malah ganti strategi dengan mulai memuji-muji Darius setinggi langit. Colin bilang dia ngerasa terhormat banget, udah diperhatiin sama sosok sehebat Darius. Terus tiba-tiba aja dia ngeluarin pedangnya. Sambil berlutut, Colin sumpah kalau impiannya adalah mewujudin cita-cita Darius buat ngehapus sistem kasta darah dari dunia ini. Dia bilang pengen jadi hebat kayak Darius dan suatu saat bakal ngelewatinnya, apalagi Darius udah nyelamatin nyawanya 2 kali. Makanya, Colin janji bakal buktiin kekuatan dan harganya di tes seleksi nanti, dan terserah Darius mau manfaatin dia kayak gimana. Dengar gombalan maut Colin, Darius hampir aja salting dan mukanya memerah, tapi dia pinter banget buat tetap jaga wibawa. Pas mau pergi, Darius tiba-tiba nanya satu hal yang bikin suasana berubah. Dia nanya pendapat Colin soal sosok bernama Rowan. Tapi Colin malah bengong gak tahu apa-apa. Dan lihat kepolosan itu, Darius cuma nyuruh dia lupain dan langsung cabut aja. Begitu Colin pergi, Cornell yang sedari tadi sembunyi di balik bayangan akhirnya muncul dan mulai angkat bicara soal pemuda tadi. Darius nanya pendapat Cornell, dan menurutnya, Colin itu jenius yang gak masuk akal kalau dia beneran cuma orang biasa. Cornell nambahin kalau dari reaksinya tadi, Colin jelas gak kenal Rowan, yang artinya dia bukan berasal dari kota Ale. Tapi tetap aja, mereka harus waspada, karena bisa jadi si Colin ini punya niat terselubung yang belum ketahuan sekarang. Terus Cornell ngasih tahu kabar penting kalau ada pesan yang baru aja datang dari Spirit Cat atau kucing roh mereka. Darius langsung penasaran banget sama isi informasinya. Sementara itu, Colin udah balik lagi ke kamarnya dengan perasaan lega. Dia baru sadar kalau Darius udah ngebantu dia buat ngamanin semua barang jarahan hasil berburunya selama ini tanpa kurang sedikit pun. Berkat bantuan itu, Colin bisa nukerin semuanya sama supply dalam jumlah banyak yang dia yakin bisa ningkatin kemampuannya secara drastis. Tapi dia kepikiran soal identitas Rowan, soalnya nama itu cuma pernah dia dengar 1 kali dari Deck di kehidupan sebelumnya. Karena cuma tahu namanya doang, Colin mutusin kalau dia harus nyari Deck buat nanya detail lebih lanjut soal siapa Rowan sebenarnya. Sekarang, prioritas utamanya adalah jadi lebih kuat buat persiapan tes seleksi. Jadi, Colin mulai fokus buat latihan keras lagi. Dia ngelarutin inti monster ke dalam tabung terus langsung diminum sebelum akhirnya dia mulai ngaktifin grimoire miliknya yang misterius itu. Colin terus-terusan nenggak ramuan sihir sampai dia ngerasa udah cukup, baru setelah itu dia mulai proses penyerapan energi murni tersebut. Mana mulai ngebakar sekujur tubuhnya. Rasanya gokil banget kayak pembuluh darahnya mau pecah, karena tekanan energi yang luar biasa besar itu. Nggak lama, grimoire ngasih tahu kalau penyerapannya sukses besar, dan kekuatan sihirnya sekarang udah bertambah sebanyak 1 poin penuh. Colin baru paham kalau nyampur inti serigala sama rumput Kaisar Giok bisa nguatin sihir, persis kayak apa yang ketulis di grimoire. Tapi masalahnya, minum ramuan kualitas terbaik pun cuma ngurangin bebannya sedikit, dan kadang malah nggak nambah poin sama sekali. Colin sadar, dia bisa gila dan lepas kendali kayak kejadian waktu itu kalau sampai kehabisan mana di saat yang nggak tepat. Sebelum ketemu cara buat nguatin resistensi sihirnya, dia nggak punya pilihan lain selain terus-terusan numpuk poin kekuatan sihir miliknya itu. Pas nyobain ramuan baru, Colin hampir aja mati gara-gara rasanya yang luar biasa buruk asli. Ini rasanya beneran nggak masuk akal. Dia sadar kalau terus-terusan minum ramuan dalam jumlah banyak itu bahaya, bisa-bisa perutnya meledak sebelum dia jadi kuat beneran. Di tengah kebingungannya nyari jalan keluar, tiba-tiba sistem ngasih notifikasi penting yang nggak pernah dia duga-duga bakal muncul sekarang. Ada inti monster kuat yang terdeteksi, dan dia bisa bikin alat sihir keren pakai inti monster dari Raja Serigala tersebut. Colin kaget banget pas tahu inti monster bisa diubah jadi alat sihir, dan tanpa mikir 2 kali, dia langsung eksekusi. Ngikutin instruksi grimoire, dia ngalirin mananya ke inti monster itu sambil ngebayangin bentuk alat sihir yang paling dia pengenin sekarang. Begitu dia milih bentuknya, cahaya emas yang terang banget langsung memancar pas alat sihir itu mulai tercipta di depan matanya. Beberapa saat kemudian, sistem ngumumin kalau prosesnya udah beres. Dan pas Colin cek tangannya, ternyata ada sesuatu yang baru di sana. Ada sebuah gelang di tangan kirinya yang sistem kasih nama Azure Bracelet, diambil dari nama kawanan serigala yang dia lawan. Efek gelang ini gila, bisa nambah 1 poin kekuatan sihir dan punya skill spesial yang namanya Wild Intuition atau insting liar. Masih agak bingung sama kekuatannya, Colin coba minum ramuan lagi buat mastiin apa sih sebenarnya fungsi tersembunyi dari gelang ini. Ternyata beneran ampuh. Berkat gelang itu, poin sihirnya langsung naik 2 poin sekaligus tanpa bikin badannya ngerasa tertekan kayak biasanya.
Tuan tenang banget lihat hasilnya dan ngerasa kalau alat sihir itu beneran praktis dan ngebantu dia banget buat jadi OP. Tapi dia belum tahu efek skill spesialnya, jadi dia coba aktifin, dan tiba-tiba aja dia bisa lihat dua pelayan di balik tembok. Dia bisa lihat mereka dengan jelas banget kayak punya mata röntgen, bahkan suara bisikan mereka pun bisa kedengeran sama dia. Colin kaget sampai teriak, tapi dia sadar kalau ini bukan sekadar röntgen, melainkan kemampuan buat ngelihat energi asli dari seseorang. Dia langsung waspada dan merhatiin sekeliling, sampai akhirnya matanya tertuju ke arah Darius sama Katrina di dalam kamar. Ada yang aneh banget sebagian tubuh mereka, ngeluarin rembesan mana yang pekat banget. Colin langsung sadar kalau ini murni sihir. Tapi di tengah situasi itu, tiba-tiba dia dengar suara asing ngebisikin kata lapar. Colin seketika merinding. Dia langsung panik dan nengok ke sana kemari, berusaha nyari tahu dari mana sebenarnya asal suara misterius yang bikin suasana jadi makin mencekam itu.